Ini kan temanya beli saham apa sih? Bagaimana sih cara beli saham? Saham apa yang harus dibeli supaya kita untung itu kan? Prinsipnya seperti itu kan Bapak Ibu. Semua juga nanya begitu kan karena kita nggak bisa nge-short di sini. Pasti pertanyaan besarnya itu saham apa yang harus saya beli? Terus di mana nyarinya? Bagaimana tahu saham akan naik atau akan turun kan? Itu ya kita mulai ya Bapak Ibu ya. Yuk kita belajar dulu ini aliran analisis. CIA itu holistik ya, bukan holistik dari holy ya, bukan suci, tapi dari whole semua. Artinya kita menggunakan fundamental, teknikal, dan bandarmologi ya. Namanya gurumologi. Jadi kita menghormati semua guru, kita pakai semua ya. Intinya begini, kata orang fundamental itu teknikal, broksum, harga hari ini tuh cuma noise atau cuma berisik, bukan voice. Ya, bedain voice sama noise. Kalau noise itu tidak penting, kayak bunyi mobil lewat, bunyi apa, bunyi burung itu noise. Kalau bunyi suara saya voice gitu loh. Jadi menurut orang fundamental itu nggak penting. Chart itu ekor sapi, ya. Naik turun diliatin. Yang bener liatnya sapinya gitu. Buat apa liatin ekor, ya. Terus harga itu cuman papan nilai pertandingan gitu, bukan pertandingan bolanya gitu. Kan bodoh gitu kalau orang ngelihat papannya doang gitu, nggak ngelihat pertandingannya. Ya itu menurut fundamental. Ya ini fanatismenya nih ya. Kata teknikal, semua yang di pasar modal itu tercermin di chart. Sudah ada di chart gitu. Ya, news itu pasti terlambat, fundamental terlambat. Iya, fundamental diketahui oleh akuntannya, oleh yang punya perusahaan, oleh saudara yang punya perusahaan. Tapi kan kita retail nggak tahu, taunya lewat chart katanya, kata orang chart. Ya, oke ya, paham ya. Memang teknikal tidak bisa menentukan harga yang naik. Yang bikin harga naik bukan teknikal. Yang bikin harga naik itu ya uang, ya. Tahu, saya juga tahu gitu kata orang teknikal. Tapi teknikal itu mengetahui apa yang terjadi. Sudah tercermin. Price discount everything. Volume sign commitment. Jadi apapun yang terjadi di belakang itu, di belakang layar, chart menunjukkannya katanya. Ya. Nah, sekarang bandarmologi nih, dia bilang follow the coin ya. Yang bikin harga naik itu ya uang. Uang siapa ya? Uang bandar. Uang orang kaya yang beli kanan. Yang sengaja naikin, sengaja turunin. Fundamental itu dipakainya nipu, bohong. Ya. Fundamental bohong, apalagi teknikal itu konyol. Ya, teknikal nggak logis katanya. Nah ini tiga ini bertentangan Bapak Ibu. Seakan-akan bertentangan, tapi kita nggak usah lihat pertentangannya. Kadang-kadang mereka bertiga samaan. Entah mereka sadar apa enggak, tapi mereka bertiga samaan, Bay. Fundamentalnya bagus, forennya, bandar forennya beli, teknikalnya juga bagus. Itu yang kita mau cari. Paham ya? Selagi lagi nih, ada aliran fundamental, teknikal broksum. Sekarang Bapak Ibu tinggal belajar. Apa sih yang disebut bagus fundamental, teknikal broksum kan? Ya, kalau mereka sedang bertentangan, ya, kalau mereka sedang bertentangan, nggak usah dipikirin. Tapi ketika mereka akur, kita mau beli, ya. Jadi fundamental adalah metode yang paling sulit, membosankan dan tidak praktis. Tapi logis, responsible, intelektual. Dan hanya 10% pelaku pasar yang sanggup dan mau menggunakan fundamental. Nggak banyak. Nggak banyak yang pakai fundamental. Banyaknya teknikal. Ya, kenapa? Ngantuk, bosen, susah. Susah, datanya juga nyarinya susah. Ya, nggak semua sekuritas itu memberikan data yang baik atau lengkap. Nyarinya kemana-mana. Ya, digali sini, gali situ. Pretelan-pretelan, panjang ribuan, ratusan halaman gitu ngelihatnya, capek. Ya, teknikal metode yang paling mudah digunakan. 90% orang pakai teknikal. Paling praktis, paling murah, tapi tidak logis. Nggak logis gitu. Ya, nggak reasonable, dan nggak elit gitu. Kalau dibilang, saya beli saham ini karena MACD-nya Golden Cross itu kan lucu ya. Karena teknikalnya begini gitu. Tapi kan lebih keren kalau karena prospektif ke depannya begini gitu. Karena estimasi bisnisnya begini, EPS-nya gini, ROE-nya gini, lebih keren dengarnya gitu kalau ngomong. Ya, bandarmologi adalah yang paling menarik perhatian orang karena konspiratif, penuh konflik, ya keren. Ya, nggak ada yang paling benar, nggak ada yang paling salah, semuanya benar. Ya, semua punya kelemahan dan kelebihan. Gurumologi kita nih ya nggak mau tahu mereka bertentangan. Yang kita mau cari convergence, yaitu ketika semua metode ini menunjukkan kesamaan sinyal. Sama-sama bilang jual, kita kabur. Sama-sama bilang beli, kita masuk. Simple ya. Teknikalnya, waduh ini cross EMA 20.
IHSG ceritanya. Forennya, waduh forennya kabur bandarmologinya. Fundamental bagaimana? Wah, fundamentalnya berat dah. Ini harga energi terlalu tinggi, terus banyak perusahaan yang laporan keuangan Q1-nya nggak baik, begini begitu ya udah. Kita minggir dulu IHSG gitu. Ya. Oke, terusin. Jadi kalau dianalogikan, technical analysis itu seperti Google Map atau peta atau GPS ya yang mencatat atau memetakan, menunjukkan sama kita harga itu hari ini dan kemarin dan kemarin dan kemarin itu seperti apa bentuknya gitu. Kita harus tahu juga gitu jalur jalan geraknya seperti apa. Bandarmolog itu supirnya, bandar itu supirnya. Fundamental itu mobilnya, kondisi jalannya, ya itu fundamental. Kita retail ya penumpang, kita kan nggak bisa nyetir, cuma duduk aja nurut supir kan. Atau kita nggak suka kita keluar, kita suka kita naik ke mobil, ya. Memahami ketiganya sangat berguna, oke? Ya, kalau akur dibeli, kalau akur dijual, kalau bertentangan dihindari, ya. Kita tahu nih mobil mau ke Jakarta, mobilnya bagus, tapi kok arahnya ke Bandung ya gitu. Misalnya kita di Bekasi nih. Ya udah janganlah gitu. Oh, ini ragu ya jadinya gitu. Saya ragu nih nggak bener ini gitu. Paham ya? Seperti itu. Jadi analisa paling cepat tuh technical. Paling terlambat tuh sekarang Broksum. Kenapa? Karena ditutup. Ditutup. Broksum itu sekarang ditutup pada siang hari. Tidak boleh. Nggak kelihatan bandar ngapain. Jadi kita pakainya kalau mau foreign bisa. Foreign belum tutup. Atau sorenya. Terlambat berarti kan. Santai butuh waktu fundamental. Ya. Oke. Oke, ini sudah jelasin ya. Jadi setiap analisa itu ada gurunya, ada bukunya, ada kelasnya. Tiap guru ada muridnya. Muridnya percaya sama materi itu. Jadi muridnya bisa bergerak sesuai dengan perintah perintah alert mereka masing-masing gitu. Orang teknikal akan menjual kalau harga dijebol di bawah EMA 20. Orang fundamental akan menjual kalau laporan keuangannya buruk. Bandarmologi akan menjual kalau forennya kabur. Ketika tiga-tiganya bersatu, kita harus kabur. Nggak bisa diem aja. Ya, makanya waktu opening kemarin ISG turun, walaupun sebelum libur saya nggak tahu sebenarnya. Waktu sebelum libur saya nggak tahu akan turun. Tapi kan kita udah jaga-jaga. Saya bilang kita bersih-bersih saham deh. Ya, kita jualnya setengahnya atau 3/4-nya yang udah terasa tidak aman. Nah, begitu pas masuk tuh liburan, dia crash. Seksi satu, walaupun udah terasa crashnya banyak, bisa aja rebound, bisa aja enggak. Kita lihat dong forennya keluar. EMA 20 udah dipotong gitu kan. Kita terus jualin lagi gitu loh. Nah, kita baru beli baru kemarin kan, hari Kamis ya, hari Jumat. Jumat Kamis kita udah beli Kamis. Kenapa? Karena asingnya mereda, jualnya kita jelasin nanti ya SG ya. Jadi intinya kenapa saya bertindak seperti yang saya lakukan itu ada pertimbangannya Bapak Ibu ya. Apa yang terjadi waktu itu. Nah, ini ya orang yang telah menerapkan 3 in 1 itu namanya ini ya William O'Neill. William O'Neill itu berprinsip semua saham itu jelek ya kecuali yang naik. Paham ya? Dia itu orang yang sangat sangat teknikal tapi memakai fundamental dan memakai bandarmologi. Dia bilang semua saham jelek, bukan bagus nih. Semua saham jelek kecuali yang naik. Jadi mau bilang bagus apa juga, kalau turun itu harus di cut loss. Paham ya? Ini kita pegang ini. Kalau nggak kuat baca bukunya, baca aja lah di kelas terakhir saya di Ajaib, kelas foreign ya, kelas terakhir yang ngebahas ITMG ya. ITMG udah naik ya, itu dibahasnya tanggal berapa kelas itu? Kelas Ajaib. Pokoknya dibahas sebelum ITMG naik. Ya, nah ini ya. Ini mantra dia nih Ken Slim nih, Ken Slim ya. C itu adalah current earning, yaitu kenaikan profit perusahaan ya, kuartal ke kuartal. Jangan tahun lalu Bapak Ibu ya, jangan kuartal 1 dibanding kuartal 1 tahun lalu, itu kerjaan bandar ngegoreng itu. Ya, itu tidak penting. Yang penting kuartal sekarang, 3 bulan sekarang dibanding 3 bulan lalu. Jadi current dengan current yang terbaru ya, yang Desember lawan yang Maret gitu. Bukan yang Maret lawan yang Maret tahun lalu, basi itu ya. Annual, nah ini annual baru setahun ini dibanding setahun kemarin ya. Terus N-nya new product, ada produk baru, ada manajemen baru,
Ada apa, pokoknya ada yang baru aja. Apa terserah ada yang baru aja. Ya. S, supply demand. Nah, ini bid offer nih, bid offer atau banarmologi. Supply demand, bandarnya akumulasi enggak? Foreign-nya akumulasi enggak? Itu ya. L, leadership, position in company. Perusahaan terbaik di industrinya, paling tinggi ROE-nya, ya, paling bagus keuntungannya gitu. I, institusi. Nah, ini asing. I itu asing, institusional itu asing, foreign ya. Ada nggak lembaga reksadana orang atau reksadana asing atau ETF yang membeli perusahaan ini ya. M, market, ini yang kita akan bahas sekarang. Market trend ya IHSG-nya. Dan dunia seperti apa di dunia ya, lagi seperti apa kondisi market di dunia. Ya, lanjut ya. Nah, ini Ken Slim ya. M itu market. M-nya itu market ya, atau pasar atau indeks saham gabungan. 80% saham yang ada sinyal buy akan gagal kalau market jatuh. Jadi kalau Seninnya nih buy, terus rasanya crash IHSG, crash ke bawah, Bapak Ibu, gagal. Nggak usah Seninnya dah, IHSG lagi merah nih, lagi buruk. Kita beli saham, itu sorenya bisa gagal langsung. Tadinya paginya seperti beli, setupnya. Paginya udah bagus ini beli, kenapa sorenya gagal? Ya karena IHSG-nya lemah. Karena dalam fear, dalam ketakutan, orang udah nggak peduli. Mau sahamnya bagus, fundamentalnya bagus, TA-nya bagus, dia udah enek sama ISG, mau buang aja, mau selesai dulu. Jadi dijualin aja. Yang harusnya beli jadi gagal, apalagi yang udah harusnya jual, pasti makin mampes. Ya, pahami kondisi market sebelum beli saham, Bapak Ibu, ini penting. Ya, kenapa saya rekom terus? Ya karena saya bisa nyari aja gitu. Naik kan? Yang saya rekom apa kemarin? BEPS naik ya. Yang Pak Kang Baso rekom apa Suli Ara ya kalau nggak salah ya. Ada aja kan yang top gainer kita tiap hari. Nah, karena nanti saya jelasin. Kok ISG-nya merah masih nekat beli, ada aja yang naik, nanti jelasin lagi ya. Ada aja ya. Jadi extraordinary itu ada aja yang spesial bisa naik ada. Nah, ISG itu sangat dipengaruhi asing Bapak Ibu ya. IHSG. Saya bilang IHSG nih dipengaruhi asing, tapi beberapa saham nggak pengaruh sama asing. Ya, kayak saham Suli nggak terpengaruh asing, Esta nggak terpengaruh asing. Naik-naik aja, ya. Paham ya? Jadi ada yang dipengaruhi asing, ada yang enggak. Nanti itu belajarnya nggak di sini, kita nggak ada waktu, Bapak Ibu belajarnya silakan ke YouTube. Ya, untuk peserta member yang baru gabung sama CAE, sama Lons, penting sekali ngelihat YouTube kita. YouTube yang mana? YouTube yang saya kasih linknya di welcome note-nya. Itu penting banget ya untuk memahami bagaimana kita beroperasi ya. How we operate supaya kita cocok Bapak Ibu. Oke, asing banting IHSG padahal belum take profit. Ini yang kita baca nih. Hari ini ya, saya lihat ini ya. Yang hari ini saya baca tadi Pak Tom minta katanya saya minta supaya ngebahas buat besok bagaimana. Ini IHSG Bapak Ibu, ini IHSG. Ya, seperti ini IHSG. Jadi gini, IHSG itu asing. Saham-saham yang menggerak jadi penggerak jadi beban IHSG itu saham-saham memang yang ditrading oleh asing. Misalnya BCA, Unilever, ITMG, saham-saham big cap lah, big cap lah. Kenapa big cap? Karena kalau small cap asingnya nggak bisa main. Ke satu dikuasai supply-nya oleh lokal, bandarnya. Kedua apa ya? Kedua kalau dia masuk ya loncat harganya gitu, karena uang dia gede. Nah, Bapak Ibu lihat ya, ini kalau kita lihat begini ya, ini asing beli, ini asing jual. Anggaplah ini selesai, kita anggap impas ya. Dia udah sampai bottom sini, kita anggap semua barang dia habis di situ. Tapi kemudian dia restock kan, dia beli lagi di sini. Beli di sini, jual baru segini. Nah, kalau yang saya baca gini loh, yang saya baca nih, yang saya baca. Kenapa ISG dibanting asing sedangkan dia masih punya barang? Asing masih punya barang saldo. Iya di bawah barangnya saya tahu di sini, barang dia di sini. Kenapa dia tidak tidak menahan harga di atas sambil dijual, tapi dibanting? Dugaan saya begini, dia udah coba jual di atas, tapi Bapak Ibu nggak beli gitu Pak. Paham ya Pak ya? Dia udah coba jual di sini sebenarnya, tapi lokalnya jual terus gitu. Waktu asing jual, kita nggak mau beli gitu. Jadi dia banting. Supaya apa? Supaya murah. Habis murah apa? Kita mau beli gitu loh Bapak Ibu. Ya, jadi asing ini sedang berusaha ngeluarin barang di atas, tapi nggak bisa. Terbukti dari ranging nih. Sebulan ini dia ranging di sini. Dia berusaha jual sebetulnya.
Ya, ini kan lagi naik nih, ini kan akumulasi, ini mencoba distribusi, jualan, ya. Tapi nggak bisa turun kan? Ini kan nggak bisa habis nih barang dia nih. Ya udah turunin dulu. Dengan upaya turun begitu, Bapak Ibu merasa murah BCA, mau beli BCA lagi. Wah, ini EMA 200 kata orang teknikal. Ih, laporan keuangannya bagus BCA, kenapa kenapa turun? Beli aja, ini tipuan, nanti rebound nah gitu kan. Nah, pada beli dah tuh. Unilever dinaikin juga pada beli, nanti dia keluar. Paham ya? Jadi saya punya apa harapan lah ya, bukan keyakinan. Karena barang dia belum habis, harusnya nggak dihancurkan gitu. Tapi kalau barang dia sudah habis Bapak Ibu, terus dia mau beli, itu yang serem. Saya ulangin ya. Kita coba kita ubah pola pikir kita menjadi pelaku. Kalau kita bisa menaik turunkan harga ISG semau kita, coba Bapak Ibu tempatkan diri kepada pengendali ya, Bapak Ibu pengendalinya, dewanya gitu ya. Kita penentunya. Saya bilang naik naik, saya bilang turun turun ISG. Bapak Ibu punya barang banyak banget nih nyangkut nih, udah beli banyak berhari-hari, dijual nggak laku di atas. Kita nggak mau jual murah, nggak mau, ya udah kita banting dulu, kita jual biar hancur. Tapi barang kita kan masih punya nih Bu. Di harga 6.500, di harga ISG 6.000, dia masih punya barang tuh asing tuh. 6,5 sampai hari ini. Kalau kita lihat rata-rata dia itu foreign buy itu ada 65, 67, 66, 7.000. 7.000. Nah, itu kan modal dia kan 7.000 tuh. Sampai 6.900, 6.500. Bagaimana dia ngancurin barang gitu? Nggak seperti itu. Jadi kalau rata-rata modal dia di 68 gitu, dia harus jual ISG di 68, 69 biar dia untung kan. Caranya gimana? Caranya dibikin kemarin di atas dijual 7.000 kan pada nggak mau beli. Sepi misalnya, dia pusing, ya udah dibanting dulu. Dibanting, nanti diangkat lagi biar rapih chartnya. Nanti Bapak Ibu mulai beli lagi kan, di situ dia mulai jualan gitu. Ya, cobalah pikirkan posisi dia gitu. Kita tidak boleh berlawanan sama dia ya Bapak Ibu ya. Jadi gimana ya? Dalam mencari profit itu kita harus selaras dengan bandar. Kalau sama asing ya sama asing harus selaras. Kalau dia beli kita beli, dia jual ya kita jual gitu. Ya, begitu. Nah, ini boleh nggak kalau dia jual kita beli? Boleh spekulasi kalau dia masih punya barang. Kalau Bapak punya keyakinan yang kuat bahwa asing masih punya modal 6.000 gitu, apa 6.500, ya sekarang modal asing di sini. Berarti dia akan menjual di atas itu. Cuman di reset dulu biar segar gitu. Ya. Itu harapan, harapan bukan dugaan ya, harapan saya. Nah, ini ya. Ini memang keterlaluan ya, turun ini keterlaluan. Ini terlalu dalam menurut saya gitu. Ini kalau bukan tindakan logis yang wajar gitu Bapak Ibu. Kalau orang yang punya barang di sini, dia beli di sini, jualnya dengan cara begini nggak benar gitu. Ini kan dia masih beli di sini ya Bapak Ibu ya. Nah terus ya Itu udah, ada patternnya Pak, itu ya gimana? ada patternnya itu. Pattern gimana ya Pak ya maksudnya? Trade with bank. Ya? Ada patternnya trade with bank itu teh. Jadi Gimana Pak? Coba jelasin Pak, silakan. jadi gimana ya? Jadi kayak liquidity liquidity gitu Pak. Yang main institusi. Iya, iya. Tapi kenapa dia harus turunkan di bawah modal dia Pak? Nggak tahu ya. Ini kita ngomong bandarmologi dulu nih Pak, foreign foreign Oh, analis dulu ya. Jadi bukan teknikal, teknikal mah gampang ini Pak. Pokoknya ini kan saham apa ISG copot dari EMA 20 jebol gitu aja, simpel sih. Di EMA 200 berhenti turun gitu kan. Itu teknikal. Kita coba pendekatannya di arah itu dulu. Kalau arah ekonomi juga ngerti saya Pak, arah fundamental ngerti. Kan udah diskon banyak ya Dow Jones ya. Terus kemarin juga udah mulai pulih kan, berharap bottom nih Bitcoin udah dianggap ntar lagi bottom lah di 27 ya Pak ya. Bitcoin 21 27 udah mau bottom. Terus 27 21 mau bottom ya. Dow Jones juga mungkin diharapkan bottom gitu, pulih. Ya mungkin uangnya ada capital flight, tapi kan dia menjualnya nggak baik-baik di sini Pak. Kalau kita melihat dia membeli dari Januari dia belanja, kita anggap yang tahun lalu udah habis ya, kita anggap ya. Nah, yang tahun lalu dia belanja itu kan belum habis barang dia. Kenapa jualnya kasar? Jadi menurut saya dia belum selesai menjual ini. Atau ya kalau dia mau liburan kita celaka Pak.
Dia mau liburan gitu. Celaka juga kita. Biasanya nanti ada fase dia tarik lagi ke atas itu. Oh iya, jadi emang ini bisa aja dia apa ya pending gitu. Dia udah Iya. beli ini pending lah di bawah biar nggak pada jual gitu. Heeh. Biar nggak naik dulu, ditaruh di bawah aja, di pause, di freeze di sini gitu. Kan pada ketakutan nih, ranging dah kita berapa bulan, dia sibuk lu di tempat lain bisa. Tapi intinya gini, intinya secara logika gitu, misalnya Pak saya beli BCA nyangkut tuh 473 Pak, waktu ISG 73 saya beli BCA. Sekarang saya gimana nih Pak BCA-nya 66 misalnya BCA tuh ISG gitu. Ya jawaban saya modal asing juga tinggi kok itu. Yuk kita lihat BCA ya, kita lihat BCA sekarang. Paling gampang BCA BRI kali Pak yang banyak kena ya Pak ya. BCA BRI Ya. banyak kena saya tahu nih Bang BCA Bang BRI banyak kena ya. Nah, kita lihat ya. Nah, ini Bang BCA kan mungkin ada yang curhat nih. Pak ini BCA saya gimana nih Pak gitu kan. Ya saya bilang sih bisa 68 gitu. Saya bilang bisa 68 karena saya ingat itu mulai dari 68 naiknya BCA ya. Tapi kalau melihat modal asing dia belum habis gitu Pak. Ya modal dia memang ada banyak di 68. Modal dia di sini banyak nih Pak. Di sini banyak modal dia nih di sekitar 61 malah ya 61 sampai 68 modal dia banyak. Ya bisa aja BCA ke situ, tapi kalau lihat di sini udah mau ranging gitu. Ya kayak gini nih. Saya cut loss nggak? Ya, terlambat jawaban saya cut lossnya. Kalau kita itu di CIA waktu itu kan udah TP setengah tuh mau liburan, ingat nggak Pak? TP banyak lah, bukan setengah lah, 3/4. Nah Iya. sisanya dihabisin di EMA 20. Saya bilang, Heeh. liatin EMA 20, liatin. Nggak bisa ngangkat, ya udah panah merah jadi mateng, kita kabur Pak. Ya, dari hari pertama udah kita jual. Bahkan di sini udah dijual nih Pak, waktu bar merah ini udah ada panah kan, udah dijual sama kita waktu itu, setengah gede-gedean ya. Sekarang bagaimana? Ya terlambat jual sekarang, udah banyak ya ruginya gitu. Ya cuman ya jawaban saya kalau masih jebol lagi di bawah 72 73 ya harus kabur ya. Di bawah 725 ya harus kabur dulu. Kita nggak tahu takutnya aliran TA-nya pada kabur gitu. Nah, ini misalnya BCA ya, tapi itu analisa secara apa ya? Secara teknikal. Tapi secara foreign, dia tuh masih ada barang Pak di sini Pak. Ya modal dia di sini sih, seremnya modal dia di sini. Kalau di sini sih berani hold ya Pak ya. Kalau di 61 sih mungkin hold berani, tapi kalau sekarang kan masih di 73, ya bisa ke 68, ke 61 bisa. Modal asingnya di situ masalahnya gitu. Nah, itu yang kita harus memahami modal asing berapa. Dari mana sih lihat modal asing? Dari sini lihatnya nih. Dari sini lihat modal asing Bapak Ibu. Nih, ini modalnya nih Pak, Bu nih. Tuh BCA modalnya berapa? 74, 74, 75, 78, 78, 78. Kok jual rugi sih asing? Ya ini 80 hari. Kalau mundurnya lagi, kalau mundurnya lebih jauh kayak tadi saya kerjakan yang ini monthly, ini kan dia punya barang di sini juga banyak gitu di sini nih. Ini dia masih punya barang di sini di 61 nih tuh. Ini barang dia masih banyak di sini. Itu yang kita harus pertimbangin Bapak Ibu. Ini kan saya ambil jangka pendeknya aja ya kalau saat ini kan saya belum minta Kapaciang untuk membuat yang weekly dan monthly. Ini kan baru daily ya, baru daily saya bikinnya. Tapi kalau dari daily sendiri, nah ini kan itu lihat tuh ya. Masih punya barang di sini dia di harga-harga di 6 ribuan ya. Oke ya, jadi itu yang kita takutin. Tapi ya hitung sendiri aja lah. Kira-kira berapa kalau dihitungan dari pajang di sini sih masih ada 78 masih nyangkut nih asingnya kayak rugi nih kalau ngitung ngitung beberapa hari sih rugi asingnya. Berarti masih bisa dinaikin lagi gitu loh. Kalau pengendalinya asing. Ya, demikian ya. Yuk kita lanjut lagi materinya. Nah, jadi IHSG seperti ini kan. Nah, terus sekarang IHSG kita udah bahas tadi ya. Berarti menurut saya IHSG itu nggak akan terus dihancurin sampai 3.000 gitu, enggak. Sampai 6.000 itu belum saya rasa ya. Sekarang kan IHSG masih di EMA 200 nih Bapak Ibu. Ini adalah support yang diharapkan oleh asing. Kita percaya itu support. Gimana jelasinnya? Ini asing tuh berusaha kita suruh beli gitu Pak. Asing itu pengen kita beli dong. Kalau dia pengen keluar, berarti yang beli kan kita ya Pak ya. Kalau asing keluar kan yang beli lokal. Jadi IHSG itu sekarang kan berada di EMA 400 ya atau EMA 20 bulan ya. Mana bulanan? Kok nggak ada. Pokoknya ini ada support lah sebenarnya ada support. Saya buka broker dulu ya. Sorry bentar.
Nah, ini ya. ISG itu di EMA 200-nya sekarang ya ini ya. Ini EMA 200 Bapak Ibu. Nah, ini titik penentuan dia. Kalau dia nggak kuat, dia ke sini. Secara teknikal dia bisa ke sini. Secara teknikal. Masih bullish nggak ISG? Dibanding Dow Jones, dibanding apa namanya? Dibanding Amerika kita masih bullish. Dibanding Amerika, tapi memang turun ini surprise banget dah. Kencang emang kejam sih ini. Terlalu kejam sih menurut saya turun ini terlalu kejam ini abis loh Pak. Ini udah di bawah tahun ini ya kayaknya. Belum, oh belum ya. Coba lihat. ISG itu hampir di bawah tahun ini loh Pak. Lihat nih, sedih banget balik ke Desember loh. Jadi setahun dihabisin semua. Hasil setahun dihabisin semua di ISG tuh. Nah, ini ISG tuh ada support Bapak Ibu di sini. Mudah-mudahan orang-orang percaya di sini. Jadi IHSG itu akan menghadapi menurut saya ranging besar. Ranging gimana? Begini rangingnya nih, begini rangingnya nih. Menurut saya nih akan jadi begini nanti nih. Tuh, kurang lebih begitulah ya. Entah nanti ininya di sini, entah ininya di sini. Intinya begini aja. Dia akan mengecil ya. Sekarang ISG itu dalam masa wild. Wild. Ingat, masa wild memancing masa mild. Masa mild memancing masa wild. Yang nggak ngerti wild itu liar. Liar itu naik turun dengan cepat dan dengan tinggi. Itu liar kata saya. Kalau naik turun dengan pelan-pelan naik 1-2%, 1-2%, turun 1-2%, itu namanya mild. Masa-masa bosan. Ini mild ini. Ini mild, ini wild. Ini wild ya. Ya, liar menjadi jinak, liar tenang, tenang liar, liar tenang, tenang liar ya. Saham itu seperti itu Bapak Ibu ya. Nih, saham itu kayak gini Pak. Dari liar naik turun nggak jelas, akhirnya dia tenang tenang meledak naik ya, tenang meledak. Jadi eh, saham itu fasenya berubah-ubah dari range ke trend. Ranging itu diawali dengan liar menjadi tenang, tenang menjadi trend gitu lah ya. Jadi sekarang kita dalam masa ranging. Oke, nggak apa-apa masa ranging. Kan itu kan IHSG yang kita butuh sahamnya. Ya udah, kita udah confirm, sementara kita udah beranggapan bahwa IHSG akan ranging. Nah, berarti berani beli saham tuh, Pak. Ranging atau bullish, kita mau beli saham. Bearish kita nggak mau. Oke ya? Oke ya, saya ulangin. IHSG, saya asumsikan kalau tidak jebol di bawah 6.500, kita asumsikan bersama dia akan masuk masa ranging. Ranging itu gimana? Nanti naik, tar turun, tar naik, tar turun itu namanya ranging, Bapak Ibu. Ya, ranging itu namanya. Oke? Berarti kita beli saham. Terus saham apa yang dibeli dong? Itu kan IHSG. Kita kan nggak beli IHSG, kita kan belinya saham. Sahamnya sama apa? Nah ini, saham yang harus dibeli. Jadi gini, ada 3 cara beli saham. Tapi hari ini kita bahasnya 2 aja. Ya, karena waktu terbatas, habis ini juga ada narasumber mungkin yang mau jawab. Budita, ada nggak Budita hari ini? Pak Stanley ada nggak? Nggak ada semua ya. Berarti pertanyaannya belum bisa dijawab Bapak Ibu ya. Nanti saya aja yang coba jawab dah. Ya, saham apa yang harus dibeli Bapak Ibu? Ini penting buat yang baru gabung sama CAE. Untuk yang tidak gabung CAE nggak apa-apa, kan bisa cari di luar ya Bapak Ibu ya. Maksudnya sumber alert, sumber data itu kan nggak cuma dari kita. Yang saya bilang sebagian memang berantakan, nggak terkumpul dengan enak, nggak saya tahu gitu. Cuman bisa aja, nggak jadi member kita pun bisa kok sebenarnya. Cuman agak berantakan di mana-mana nyarinya gitu ya. Nggak terkumpul. Kita kan juga bukan yang punya data sendirian. Data itu kan di mana aja ada. Cuman kita mengumpulkan biar mudah gitu. Ya, dikumpulkan doang biar mudah. Oke ya. Sumber beli saham itu satu rekomendasi dan diskusi ya. Ada fast, ada cilek, ada long investing. Yang kedua lewat alert. Ketiga lewat screener. Yang screener saya nggak bahas sekarang. Kenapa? Ke-1 itu agak rumit, kedua itu bahan kelas, ketiga panjang. Itu sebulan ngejelasin screener. Ya, jadi kalau alert gampang, rekomendasi gampang saya jelasin. Ya, oke. Bagaimana sih cara beli saham yang direkomendasi? Ini pertanyaan juga nih dari teman kita. Bagaimana cara beli saham yang direkomendasi? Ya, jadi gini, kalau baru direkom nih ya, baru direkom apa lihat jamnya dong. Jam direkom jam berapa, sekarang jam berapa, baru direkom. Atau Bapak emang ngelihat keluarnya itu direkom sama saya. Langsung lihat cut loss-nya Bapak Ibu. Jadi gini ya, orang yang bijak itu selalu melihat potensi kerugian sebelum keuntungan.
Jadi begitu saham saya rekom, Bapak Ibu langsung tugasnya mencari cut loss-nya. Apa? Ulangin ya. Begitu ada rekomendasi dari saya, Bapak Ibu langsung mencari cut loss-nya. Bukan TP-nya yang dilihat, cut loss-nya dulu yang Bapak Ibu lihat. Udah? Setelah cut loss-nya tahu nih angkanya berapa, beli sedekat mungkin cut loss-nya. Gampang dong, gampang ya. Setelah tahu cut loss-nya berapa, beli sedekat mungkin cut loss-nya. Dikasih nggak? Nggak. Ya udah, cicil. Beli kanan juga, beli kiri juga sampai harga cut loss. Misalnya, ini ada BEPS nih. BEPS itu, ya saya bilang, hati-hati ini bukan saham fundamental. Oh ya, saham ada dua macam ya. Ada saham gorengan, ada saham fundamental. Saham gorengan adalah yang nggak peduli naik walaupun perusahaannya jelek. Oke? Saham fundamental adalah saham yang naik berdasar fundamentalnya. Ya, buat investing saham fundamental. Buat copet saham apa aja boleh yang penting naik. Bapak Ibu ya. Oke, yang ngerti ya? Saya ulangin, saham ada dua macam. Ada saham gorengan, ada saham fundamental. Saham fundamental naik berdasarkan laporan keuangan kinerja perusahaannya. Ya, saham gorengan naik nggak tahu karena apa, karena dimainin, dinaikin sama bandarnya. Oke, nah ini ada namanya saham BEPS nih ya. Saya rekomendasi tuh kemarin 2 hari yang lalu, sebelum naik lah, sebelum naik saya udah kasih tahu itu BEPS mau naik tuh saya bilang. Ya, tapi CL-nya 435, terus sahamnya bahaya nih bukan fundamental nih. Fundamentalnya nggak baik, mahal sekali saya bilang. Ya, beli sedekat mungkin CL-nya. Misalnya 435, ya udah beli 435, nggak bisa sekarang harganya 44 Pak. Ya udah beli juga 44 gitu loh kalau susah. Beli 44, 4 44 itu 444 harganya. Ya beli 444, 443, 442, 441 sampai 435 yang saya bilang. Itu cara belinya. Ya, begitu cara beli sahamnya. Tapi teman-teman loans pada HK terus lari, Pak. Ya udah nanti juga turun lagi kadang-kadang itu nakal aja. Ya, itu naik cuma berapa menit doang karena kita borong rame-rame. Itulah kelemahan nanti saya jelasin. Itulah kelemahan rekomendasi. Pas direkom rame-rame beli, naiklah saham itu jadi mahal kita belinya. Susah nawarnya. Nah, makanya jangan ikut rekomendasi nanti kalau udah jagoan, udah makin ngerti, makin hebat, pakai alert. Makin hebat lagi, pakai screener, makin makin nggak tahu orang. Bapak sendirian belinya, saya aja nggak beli. Ya, oke ya. Saya ingetin lagi nih. Jadi yang Bapak bayar ke kita itu bukan cuma rekomendasi, Pak. Rekomendasi, edukasi, tools, alat buat cari saham sendiri. Ya, paham ya? Jadi rekomendasi itu adalah cara beli saham yang paling mudah tapi paling tidak asik menurut saya. Kenapa? Karena ramai nanti saya jelasin. Ya udah ya. Jangan beli ketika terlambat baca nih, Pak. Bapak telat baca, jangan-jangan saya udah CL. Ya, atau jangan-jangan saya udah TP. Terlambat deh. Ya, oke ya. Atau udah ke TP, misalnya gini. TP-nya 49, sekarang udah harga 48 ya, jangan dibelilah, Pak. Itu udah deket TP, nanti Bapak rugi ya. Oke ya. Terus Porto Cilek ya, Porto Fest, saya tidak itu ya. Porto Cilek itu ada reportnya tuh. Itu bukan rekom Bapak Ibu ya. Itu laporan saya. Apa yang saya rekomendasi, saya tracking. Apa yang saya tracking, saya laporin. Jangan dibeli. Ya, tapi boleh. Tanya dulu kalau belum naik atau turun 3%. Kalau 3% ke atas, Bapak cut loss-nya banyak. Kalau 3% ke bawah, bisa udah mau cut loss saya, Bapak baru beli. Ya, boleh juga sih kayak gitu, jadi hemat cut loss-nya. Ya, Portolong invest, nah itu boleh diikutin. Portolong invest masih bisa naik lagi. Tapi konsultasi dulu. Jangan DM ya, takutnya saya telat jawab. Bukan saya nggak mau jawab. Saya jawab tapi lama, telat. Tanya di grup terbuka aja, jangan malu. Nggak ada yang ngehina kok nanti ya. Nah, porto yang fresh saya nggak laporin, karena cepet. Jadi nggak laporin. Tapi kalau saya nanti bilang congratulation, selamat, hebat, itu bukan kode beli itu. Jangan deket-deket nih yang kayak gini, jangan dibeli. Congrats ya rajanya, itu belinya kita udah lama Bapak Ibu, udah seminggu belinya. Sekarang udah naik, saya lapor, ya saya ngasih selamat, ya selamat yang masih yang punya raja gitu kan. Nah itu jangan terus kita jadi beli FOMO. Kenapa? Karena itu sudah dibeli masa lalu. Yang dibeli yang begini, yang memang baru dibeli, ilusi itu. BEPS kan BEPS 43 CL, 49 TP, ternyata sekarang 5.000 ya udah. Itu mah untung ya. TP itu saya ngasih sedikit dulu targetnya, tapi kalau banyak ya makasih. Nah ini sekarang jenis rekomendasi. Rekom itu ada fast, ada cilek, ada long invest. Saya ulangin, rekom itu ada fast, cepat.
Cilek santai. Long invest super santai, ya. Bedanya apa sih ini rekomendasi ini? Nah, ini rekomendasi ada dua nih Cilek. Ya, ini fast. Ini fundamental di sini, ya. Fast itu technical dan broksum. Spekulasi. Saya nggak mau tahu fundamentalnya mau jelek mau bagus nggak peduli. Saya juga nggak mikir dia bakal new high. Saya mikir cuma untung aja, ya. Itu di holdnya bisa semenit, bisa seminggu, ya. Dan jangan nyangkut, jangan nyangkut, jangan nyangkut. Jangan kena ARB, bahaya. Rekonvest saya nggak mau kawal. Kenapa? Saya sibuk ngurusin Cilek juga, sibuk ngurusin long invest juga. Ya, Kang Tuyul yang paling seneng fast. Pak Bang Baso yang paling seneng fast. Kang Baso hadir nggak hari ini? Nggak ada ya? Ada nggak? Pak Lufti? Nggak ada ya? Cilek. Cilek itu saham yang berfundamental dan berteknikal tidak buruk. Saya nggak bilang baik ya Bapak Ibu ya. Cilek itu saham yang punya fundamental dan punya teknikal tidak buruk. Jadi kalau panah merah gimana? Panah merah saya nggak mau beli. Kan fundamentalnya bagus, saham fundamentalnya bagus, teknikalnya buruk saya nggak mau beli. Saham teknikalnya bagus, fundamentalnya buruk saya nggak mau beli. Jadi Cilek itu tidak buruk dua-duanya. Nggak harus bagus ya, kalau bagus oke. Ya, saham yang fundamental dan teknikalnya tidak buruk masuk Cilek. 1 hari sampai 3 bulan. Portonya dilaporin sama saya tiap hari. Beberapa kali supaya kita ngeliat terus gitu. Itu saya pantau terus. Ini kayak gini nih. Ini pakai JUC saya ya. Ya, investing pakai ajaib ya. Lihat nih, tuh. ITMG baru 2 hari tuh belinya Bapak Ibu tuh. Minggu lalu, sebelum libur. Sebelum libur. Waktu 27 saya lupa lah. Pernah 27 dia crash ke MA20 kita beli ya. Kobek baru beli sehari juga enggak itu. Beli siangnya nih. Kobek sama Inco ya. Itu Medco masih buruk ya. Apalagi itu Behit baru beli. Ya, SMKL masih buruk ya. Jadi udah untung terus turun. SMKL sudah untung terus turun lagi gitu. Kenapa turun lagi? Sahamnya tipis. Dibeli rame-rame. Ini saya jelasin kenapa SMKL udah naik turun lagi. Ya, karena kita kebanyakan belinya keramaian. Ya, bandarnya kecil itu bukan bandar asing ya. Oke, long invest saham yang fundamental atau prospeknya baik. Saya nggak bahas teknikal lagi. Di long invest saya nggak ngebahas teknikal. Saham yang punya fundamental atau prospek baik, calon multi bagger. Naiknya di atas 100%. Nyimpennya 1 bulan, setahun, 3, 5, 10 tahun. Portonya di-update sebulan beberapa kali. Nggak tiap hari. Seminggu sekali, mungkin sebulan sekali. Karena santai sekali. Nah, saham yang begini masih boleh nanya beli. Walaupun saya udah rugi 30%. Walaupun saya untung 100%. Karena kita cut loss-nya di bawah. Cut loss-nya di 100%, habis semua. Atau TP-nya di 1000%. Waktu saya beli saham ini, di otak saya akan untung 100, 200, 300%. Dan saya akan rugi 50 sampai 100%. Jadi ini saham masih boleh dibeli aja, diikutin sama Bapak Ibu. Paham ya? Misalnya apa, range market saya rugi 20% dari saya beli, nggak apa-apa. BCA rugi 50%, lebih banyak lagi. Kan yang beli BCA range market. Range market itu diakuisisi sama Jarum, sama BCA. Buat digabung sama beli-beli. Supaya dia bikin penjualan yang online offline hybrid kata dia. Saya senang dengar idenya, saya mulai beli kan, baru nyicil sedikit aja pelan-pelan Bapak Ibu. Kalau mau beli 100 juta, belinya 5 juta, 3 juta, pelan-pelan. Kan kita 10 tahun nyimpennya. Jangan beli buru-buru, ini bukan fast. Kalau fast beli banyak, jual cepet. Kalau Cilek belinya langsung banyak, tapi kalau investing jangan banyak-banyak belinya. Coba kalau Ibu mau nyimpen 2 miliar, 2 miliar dibagi 10 tahun, sebulan berapa itu belinya? Cuma 20 juta, 10 juta kan? Nggak usah galak-galak, belinya pelan-pelan. Paham ya? Jadi saya rugi juga masa bodoh. Habis juga biarin bareng-bareng sama BCA ruginya. Ya misalnya range market gitu loh. Hero itu misalnya, wah masih lama apa? Iya masih lama. Best coba. Kenapa beli best? Alasannya karena prospeknya bagus menurut saya. Itu kan area industri di Bekasi. Book value-nya 0,2. Saya lihat, saya periksa isinya tanah semua, tanah industri. Yang saya bilang bukan rekomendasi ya, saya cuma cerita. Saya masih nyicil. Nyicilnya berapa ya? Masih banyak kalau saya mau beli 100 juta. Mungkin saya baru nyicil 2 juta, 5 juta, ayo gimana? Ya. Jadi saham long invest itu selalu bisa ikut Bapak Ibu. Selama masih ada ya masih bisa ikut, masih bisa naik. Tapi tanya dulu deh, kalau udah untungnya kayak Samudra ya serem juga ya.
kayak Samudra itu udah ngeri juga ya, kayak M-Call juga serem juga ya. Oke ya, jadi saya di Ajaib saya invest ya, di JUC saya trading ya, di tempat lain saya ada invest, ada beberapa lagi lah, saya pokoknya ada 10 sekuritas saja. Saya senang punya sekuritas banyak karena saya manfaatkan fitur-fitur mereka ya. Oke, nah ini terus ada satu lagi Baso, lebih ini unik lagi Baso Bapak Ibu. Baso itu eh, ciptaan Kang Baso atau Pak Lufti ya. Dia tuh asalnya di kelas tuh waktu itu kan Kang Lufti itu alumni kelas ya Bapak Ibu ya. Dia tuh Pak KM, dia tuh KM pimpinan kelasnya gitu. Di kelasnya tiap sore ya begini nih mainannya nih. Beli sore, jual pagi, beli sore, jual pagi. Akhirnya saya culik ke launch ya. Di launch, nah itu kayak Suli itu kemarin Ara kan. Ara loh Suli kemarin. Itu Baso. Baso itu apa? Dibeli pas closing, buy at close, sell at open. Bakso. Buy at close, sell at open. Bakso. Bakso pakai C harusnya sih. Ya. Paham ya? Ini rekom yang muncul di sore hari ketika udah hampir tutup. Ya. Kenapa udah tutup? Kita pengen candle-nya sempurna dulu Bapak Ibu. Candle-nya pengen beres dulu, berhenti gitu. Usahakan beli HK aja, udah HK. Pokoknya harus dapat aja. Ya. Nah, besoknya atau malamnya pasang trailing stop tuh, yang kalau pelit 1%, kalau berani 5%, terserah. Ya, jadi kalau turun 5 menang, turun 5 cut loss, atau naik 20 turun 5 dapat 15, itu kalau orang mau kerja. Atau kalau yang mau ngamatin ya tungguin, ikutin tuh yang kuning-kuning ini semua ikutin nih. Ini tulisan langsung Pak Lufti ya, pada mau baso langsung. Ini langsung nih. Ini perintahnya kayak gini nih dari Pak Lufti ya. Nah, orangnya nggak ada sih, kalau orangnya ada kan jawab dia. Bagaimana milihnya? Jawabannya katanya sulit. Kondisi berubah terus, tidak ada formula yang baku, tapi hasil pengamatan market berhari-hari. Jadi diamati sebulan polanya, siapa bandarnya, gayanya gimana, baru ketemu Baso. Jadi ini kayak nyari apa ya disebutnya, kayak itu katanya tebak-tebakan berhadiah. Ya apalagi sekarang nggak ada Broksum kan, nebak bener. Misalnya sahamnya ini diliatin berapa hari Bapak Ibu gitu. Gaya dia kalau closing gini, opennya gimana. Jadi sangat sangat berubah, dan tiap-tiap saham punya gaya masing-masing basonya gitu. Jadi Kang Baso bilang titipannya tadi, ada yang nanya kemarin bagaimana cara milih baso, jawabannya sulit dijelaskan tapi dari pengamatan berhari-hari spesifik berapa saham dan berapa broker ya. Jadi belum bisa diajarkan itu mau belinya. Terima aja dikasih ya. Oke. Nah, sekarang kelemahan Rekom saya mau jelasin nih. Saham Rekom itu yang aman cuma yang besar Bapak Ibu. Yang besar gimana? Besar kayak BCA gitu. ITMG kan untungnya kecil. Iya, masalahnya untungnya kecil saham-saham begitu. Nggak ARA, BCA kapan ARA? Oh, jarang. Ya, jarang ARA BCA. ITMG jarang ARA. Ya, ngerti ya? Sahamnya harus yang gede-gede. Kenapa saham kecil susah kalau Rekom? Beresiko Bapak Ibu, kita ganggu bandar. Ya, namanya kita nebeng, terus kita ramean satu launch itu kan 700 orang ya. Kalau semua orang beli itu jadinya beban. Apalagi kalau saham itu saham tipis ya. Jadi Rekom itu buat pemula, tapi kalau udah makin master, apalagi kalau alumni kelas, harusnya nggak pakai Rekom. Ya boleh pakai Rekom, atau kebetulan kita kita nyari sendiri sama dengan Rekom saya boleh gitu ya. Itu pula kenapa saya kalau ngerekom banyak. Ya, nggak mau saya ngerekom 2 saham, hancur dong dibeli rame-rame. Ya, saya ngerekom 10 gitu. Paham ya? 10 saya ngerekomnya. Kenapa kayak 10? Banyak amat Pak saham, bukan banyak amat. Orang kita banyak. 700 orang. Kalau beli satu saham, entah jadi apa itu hasilnya. Ya hasilnya SMKL. Udah naik dibanting lagi. Kenapa? Kebanyakan yang belinya. DHK rame-rame. Bandarnya keganggu. Turunin lagi sampai kita cut loss. Pada cut loss kan kemarin, nanti naik lagi udah cut loss tuh. Kalau kita nggak beli lagi, kalau kita ganggu lagi ya di cut lossin lagi. Paham ya? Ini masalahnya. Saham Rekom itu masalahnya kalau kita kebanyakan dia cut loss. Dia cut loss. Dia turunin sampai kita cut loss. Udah? Kedua nih, itu sama bandar. Anggap Bapak Ibu nggak percaya bandar, boleh. Tapi saham kecil, saham tipis, dibeli rame-rame ya naik. Akhirnya kita nggak bisa beli harga murah. Harganya mahal. Dijual rame-rame, ARB Bapak Ibu kita nggak bisa jualan. Contohnya apa? Contohnya waktu Pak Stanley bilang, kita cut loss PMMP. Waduh itu. ARB kan? Terus apa kemarin? Yuk TPBSSR, ARB itu. Itu saham nggak tipis loh.
Tapi lo nggak tahu banyak sultan, Bapak Ibu, banyak orang punya miliaran. Dia haki, ya begini hasilnya. Itulah kelemahan rekom. Saya ulangin ya, kelemahan rekom adalah kita rame-rame. Nanti pas keluar sedek-sedekan, pas beli sedek-sedekan gitu. Apa? Berebutan gitu. Itu buruknya rekom. Ya saya ulangin lagi nih. Lebih baik mencari sendiri, beli saham mandiri dan sendiri tenang, nggak ada gangguan orang, nggak mengganggu temen, nggak mengganggu bandar. Nah, bagaimana cara beli sendiri? Kan saya nggak ikut kelas. Nah, saya jelasin caranya yang mudah, alert. Trigger buy saya itu alert, Bapak Ibu. Pakai alert, ada alert teknikal, ada alert fundamental, ada alert broksum, ada alert foreign volume. Ini ada 4 alert di kita, bayangin. Pilih yang mana? Yang 4-4-nya ada. Satu saham disebut di 4-4-nya. Nggak usah 4-4-nya. Kalau broksum sama foreign bisa boleh beda, karena broksum bisa lokal. Foreign itu asing, ya. Oke, paham? Kan 3 in 1 tadi sudah bahas, kita itu fundamental, kita itu technical, kita itu broksum, kita itu foreign, dipelajari semua. Jadi kalau ada alert technical, cepetan periksa 3 in 1. Kalau ada alert fundamental, periksa 3 in 1. Kalau ada alert broksum, periksa 3 in 1. Kalau ada foreign, periksa 3 in 1. Ketika dapat saham, langsung pilih saham itu saham apa. Saham apa ini? Kita dapat saham. Saham fast, saham cilek, saham long invest. Treat accordingly. Kalau ini saham invest, ya caranya cara invest, dicicil belinya. Kalau saham ini saham cilek, ya cara cilek belinya. Kalau cara fast, ya cara fast. Tahu itu bukan fundamental. Harus cepat cut loss, jangan ngotot gitu. Oke ya, paham ya? Taunya dari mana nih? Taunya dari mata, taunya saham fast, saham cilek. Ya nanti itu jelasin sama saya. Technical dan broksumnya bagus, tapi nggak perlu di fundamental. Itu namanya fast. Cilek itu apa? Fundamental dan teknikal tidak buruk. Masuklah seperti cilek, bisa berapa hari. CAE relax, cilek itu CAE relax ya. Long invest, sahamnya fundamentalnya oke nih, bagus. Tapi teknikalnya buruk, ya dicicil ke bawah. Pas turun dibeliin terus, nggak apa-apa nanti naik gitu. Oke ya, lanjut. Oke, technical alert. Pertama, alert technical. Caranya begini caranya nih. Pertama, lihat alert. Misalnya kata-kata BEP. Kedua, ketik BEP di search-nya. Lihat udah berapa lama dia di alert. Kalau udah kelamaan, ya tahu Bapak Ibu terlambat. Kalau terlambat gimana? Basi nggak? Nggak juga. Nggak juga. Kita lihat juga brokernya masih belinya, bandarnya masih belinya. Kalau saham naik masih dibeli bandar, masih ada kesempatan dia naik lagi. Terus lihat risk reward-nya di sini. Kan kalau belinya kemarin cut loss-nya berapa? Kalau belinya sekarang cut loss berapa udah beda. Ya kemarin cut loss-nya 45 nih. Kemarin cut loss-nya 453, sekarang cut loss-nya udah 49, nggak apa-apa kan? Saya di lantai 1 belinya, Bapak Ibu terlambat beli di lantai 2, ya nggak apa-apa. Ya, kalau masih berani, asal cut loss yang benar. Cut loss-nya ada itu. Tadinya saya mau tulis cut loss itu. Cut loss jika di bawah ini, tapi ya nggak jadilah, kita pakai bahasa umum aja, support resistant. Jadi Bapak Ibu gini, kalau saham kita beli, turun di bawah support, cut loss Bapak Ibu. Kalau saham kita beli, naik ke resisten, nggak bisa naik, nggak tembus, take profit. Kalau tembus, terusin. Kalau tembus, terusin, ikutin aja terus. Nanti buka lagi chartnya udah berubah itu Pak Stanley. Kalau udah naik, berubah lagi resistennya. Kayak gini nih, apakah BEP besok 52, tembus Pak, 53, 53, tembus 6.000, 66 tembus, ya udah terusin aja. Ya, kalau nggak tembus, di TP. Kalau tembus, diterusin. TP-nya kapan? Nah, itu ada di YouTube. Dinamis namanya. Kalau udah untung banyak, kita TP-nya kasih turun. Kalau belum untung, pengen TP-nya kan pas naik. Kalau sudah naik tinggi, udah lama naiknya berhari-hari, ya kita TP-nya boleh TP sebagian waktu naik, atau boleh pas dinamisnya patah. Belajar dinamis di mana? Ada di YouTube, udah ada, nanti saya jelasin. Ya, oke. Kita ulangin. Pertama, Bapak Ibu ngeliat ini nih. Caranya nih. Ini yang buat yang baru, buat yang lama, yang lupa ya. Jangan tergantung rekom ya. Nih, ini kan ada nih Pak, Temas tuh. Wah, beli Temas jangan ya. Coba lihat resikonya. Temas itu sekarang harga 2090, naik 12% kemarin. Aduh, salah nggak beli gitu misalnya ya. Oke. Tapi kalau kita mau beli gimana? Saya yakin ini masih bisa naik sampai, misalnya saya yakin bisa 28 lah atau 24 lah. Ya, baca aja di sini. Ini kan ada 21, 21, 216. Nah, ini cuma segini nih. Rewardnya cuma 0,9%. Di 4% ini nggak worth it dibeli.
Ya, secara TA. Tapi Bapak Ibu masih kesel, aduh saya masih pengen Temas, ya udah lihat Temas dulu ya. Temas sudah berapa hari sih di alert gitu. Nah, wah Temas sudah lama tuh dari sini Temas tuh. Ternyata dari sini suruh dibelinya. Waktu belum naik Temas tuh suruh beli itu kita nggak beli. Ya telat ya. Ternyata Temas sudah di alert. Kapan? Waktu begini startnya, waktu adem tuh, waktu 18. Waktu 1800 sudah disuruh beli, tapi kita nggak beli. Tuh, udah disuruh beli waktu di sini suruh beli tuh 1900. Sekarang terlambat deh gitu. Nah, mau beli nggak sekarang? Bapak Ibu tahu kan ini udah lama di alertnya, udah dari tanggal 11. Sudah di alert dari tanggal 11 itu. Kita terlambat banyak, tapi masih bisa naik nggak? Nah, itu jawabannya begini. Apakah Temas masih bisa naik? Jawabannya begini Bapak Ibu, ke fundamental. Bapak langsung tulis R. R Temas. Nah, ya. Apa sih R Temas? Pokoknya tulis begitu. Di mana? Di sini, sorry, di sini. Ini mas saya ya, ini tempat saya. Ah, ini nyala. Di sini Bapak Ibu tulisnya di sini ya, di ini global saham nih. Global saham R Temas tulis ya. Kayak tadi nih, global saham. Tuh, global saham, sorry, bukan global bot. Global saham ya. Nah, ini kalau yang tidak member, ya intinya pokoknya kalau teknikalnya masih bagus, pelajari Bapak Ibu bandarnya masing-masing akumulasi enggak. Pakai tools masing-masing dah, misalnya ya nggak tahu ya, misalnya pakai broksumnya JUC, pakai broksumnya apa ajaib, bisa kok itu ada cari ya. Ya itu ya saya bilang di mana-mana ada gitu. Tapi nggak terkumpul. Kalau ini kan terkumpul nih, urusan nih. Tuh Temas, Temas kayak gini hasilnya nih. Kita lihat yuk. Wah, dibeli ini sama asing. Asing beli, lokal juga beli. Menarik nih. Dulu gimana? Dulu dibeli ini, ya, lihat nih, dulu pernah dibeli, ya bertahan sih, naik sih enggak. Tapi asing dulu pernah men-trigger, kalau asing sama lokal beli, dia trigger naik nih. Ya, jadi secara bandarmologi dia ada akumulasi. Oke? Secara bandarmologi, bandarnya akum, asingnya akum. Ya, simpel ya. Saya ulangi nih, Temas itu kemarin naiknya dibeli asing, dibeli lokal. Lanjut, buktinya apa nih? 6 miliar. Lokalnya kecil sih, ini asingnya banyakan asing yang beli sih. Tapi kemarin 3 hari lokalnya juga beli sih. 3 hari lokal masih beli, 5 hari lokal masih beli. Ini kan 7 miliar dikurangi 3 miliar, lokalnya kan berarti 4 miliar. Berarti bandar lokal beli, bandar asing beli. Paham ya? Ini Temas nih, dugaan saya Temas masih bisa naik. Minimal besok pagi naik gitu. Minimal nih besok pagi naik. Kalau IHSG nggak terganggu, ya ingat loh kan canceling itu ada M. Ya, minimal besok pagi kayaknya masih bisa naik. Open. Pokoknya kita akan melihat di atas 2090 aja. Kita akan melihat, nggak sorry. Ini masalahnya bandar modalnya 2000. Ini modalnya 1983. Jadi paling bisa disimpulkan besok harganya mungkin di atas 2000 sampai bandar habis barang. Ya, lanjut. Nah, ini lihat ini nih. Oh, ini akumulasi kecil. Di atas semua EMA ya tahu ya. Nah, ini asing beli itu. Udah jual dia beli di sini. Ya. Nah, ini tuh akumulasi tuh hari pertama. Mudah-mudahan ya masih bisa naik ya. Siapa yang akumulasi namanya YP? Aduh, YP juga retail masalahnya. YP itu kecampur retail sama asing. Retail sama lokal ya. YP sama AK yang beli ini. Harganya berapa belinya dia? 4.000 sih. Nah, ini ya YP ini. Ini ngaco nih, nggak tahu saya nggak ngerti nih angkanya nih. Ini lagi salah nih. Temas harga 2000-an kok di sini 4.000. Salah ini ya. Oke ya, lanjut saya komplain dulu ini. Hmm. Dah, yuk lanjut. Nah, ini Temas ya. Nah, ini kita lihat sekarang laporan keuangannya ya, laporan keuangannya. Ini fundamental sekarang. Tadi kan saya udah ngebahas technical bagus, tapi sudah naik terlambat. Technical bagus tapi terlambat. Ya. Broksum ya bagus tapi juga terlambat. Kita pengen 2000 atau besok aja beli 2000 atau besok nawar 2000 coba dapat nggak 2100 masih banyak saham lain. Kalau nggak dikasih cari saham lain aja. 2010 coba dicari ya. Nah, sekarang ini kita lihat teknikalnya. Lihat pernya. Per dia berapa sih biasanya? Ya. Per dia kan 28, 4, 3, 6. Ya 6 deh. 2, 3, 27 lah yang terakhir 27.
Sekarang 40 agak mahal nih Temas nih. Dulu kan PR 27, sekarang PR udah 40. Agak mahal Temas, beresiko Bapak Ibu. Tapi walaupun mahal dia perusahaan bagus. Saya walaupun mahal dia perusahaan yang bagus, sektor juga bagus. Ya, jadi nggak mudah jebol juga, nggak negatif ini. Jadi saham ini tidak buruk. Saham ini juga, saya lihatnya sama saya nilainya nih ya, saham ini tidak buruk tapi tidak baik juga. Proxumnya bagus, TA-nya terlambat. Ya udah saya masukin fast aja deh, nggak bisa lama. Kalau Cilek terlambat belinya, kalau waktu 13 saya mau Cilek gitu. Ya nggak rileks ini saham fast. Jadi saya masukin kemarin beli, ya kita kena tipu ya waktu dia sama 20 kan dia jebol kemarin waktu hari pertama, pas kita cut loss dia balik lagi langsung naik. Ya udah kita pindahin aja ke fast gitu. Ya, gitu cara baca temas Bapak Ibu. Itu udah hold saya ajarin ya bagaimana dari satu hal technical alert sampai kita hold mencari broksumnya, mencari fundamentalnya sehingga ada kesimpulan belinya berapa, cut loss-nya berapa. Ya, sekarang cari lagi yang lain. Alat akumulasi, karena dibalik Bapak Ibu. Jadi alatnya dari akumulasi dulu, dari bandarnya dulu, bukan dari teknikal. Oh, ini ada alat nih, kemarin BEPS nih. Oh, ya, oh di akum katanya nih tanggal 5. Tanggal berapa ini? Tanggal 12. Oh, ini ada akum of the day, akum of the week, akum of the month. Oh, oke deh. Kita yang D aja BEPS nih, coba lihat BEPS ya. Masih bisa dibeli nggak nih BEPS nih? Ini di sini nyarinya ya. Oke, coba lihat yuk. Nah, dibalik. Kalau kalau tadi langsung, sekarang carinya di ini dong, di sini ya. Langsung cari C BEPS ya, C BEPS weekly. Nah, itu kan dikasih tuh chartnya Pak Randy nih. Ya, kan tadi dapat alertnya kan di sini nih. Alertnya kan didapatkan dari sini. BEPS tadi nih ya. BEPS tuh. Nih di sini dapatnya nih, tuh akun of the day BEP katanya, ada BEP, ada bank, ada APIK, ada AMAR, tuh ini nih katanya nih. Pilih aja BP tuh. BP akum tapi turun terus nih barangnya, udah naik lagi sih kemarin. Tuh, BP ini akum terus nih. Ya udah, CLPI tuh, Depok pilih aja yang mana DSFI tuh nih, gorengan parah nih ya. Oke? Setelah setelah kita mengetahui ada informasi akumulasi, kita lihat chart dulu di sini. Di mana? Ya ini sendiri nih. Ya, jadi sibuk sendiri memang, nggak rame-rame. Nah ini ya, tuh BEPS. Oh gini chartnya BEPS. Daily-nya bagus, weekly-nya bagus ini saham. Tapi kita pengen belinya pengen murah berapa? Ya udah cari aja harga di bawahnya. Kan udah ada di persen sini di sini. Nih, tuh. Karena kan 5.000 naik 11% BP terlambat ya. Ya udah coba cari di sini yuk. Ada nggak BEP di sini? Ada nggak sih di sini BEPS? Ada BEP di sini tuh. Ternyata BEP sudah ada di sini. Terlambat kita beli itu dari sebelum naik. Ya, udah ada sebelum naik, cari lagi yang lain. Atau kalau mau nekat nih, ini nih di sini belinya kemarin the one. Ya, saya beli, kita beli semua BEP sudah dapat untung ya. Paham ya? Begitu ya. Ya lihat. Sekarang fundamental gimana sih BEP? Ya, masuk lagi sini cari fundamental, pakai R lagi Bapak Ibu. R, BEP. Nah, coba. Yuk semua praktek yuk. Semua yuk praktek yuk. Coba buka handphonenya, cari yang namanya global saham ini nih, global saham yuk. Ini global saham nih. R, BEPS gitu coba. R, Temas. Yuk coba yuk, belajar yuk. Aduh, mati lagi ya. Kalau yang belum bayar, yang belum masuk ke global saham, boleh nyoba di sini gratis nih buat semua orang nih. Nama grupnya ini nih, ini gratis nih. Tapi sejam cuma satu ini nih. CIA add-on premium tuh, ini nih. Tuh, ya. Yuk, saya bikin grupnya publik coba. Publik ini publiknya sih? Nggak bisa dirubah ya. Ini publiknya sih grupnya saya nggak tahu. Ini nih ya. Tuh, free trial katanya namanya. Ini ya semua orang coba masuk sini nih. Semua orang masuk sini buat nyobain nih ya. Tuh, masuk situ tuh buat nyobain tuh semua orang tuh ya. Nah, kayak gitu. Nggak usah bet yang lain. BCA boleh apa boleh coba yuk. Ya, Jaya nah kayak gitu ya. Pintar ya, tapi sejam satu kali ya. Sejam satu kali cuman kalau gratis sejam satu kali. Ini yang pada bayar, yang di launch ke sini yuk, di sini yuk. Nah, ini udah nih tuh keluar ya. Mana ini? Nih, keluar nih. Ini kan BEPS, ini kan ada nih cut loss-nya berapa, TP-nya berapa ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang ini fundamental BEP. Nah, kita lihat nih. Ini asingnya akumulasi Bapak Ibu ya. Ini asing akumulasi, lokal juga akumulasi, aman.
Aman. Aman, ini asing aman ya. Nah, ini aman lah, ada akumulasi ya. Akumulasi aman harusnya. Lihat modal dia berapa akumulasinya. 9.000. Wah, ini udah ngaco nih average-nya. Nanti dibetulin dulu ya. Ini pokoknya ngaco aja. Jadi kali 2 kayaknya. Ini nih average-nya nih. Oh, dia 47. Sekarang 5.000. Ini 48 modalnya. Ya boleh dah. Nawar aja kita besok kalau masih belum beli, nawar berapa ya? 48. Pengennya 48 aja nih harganya nih. Harga dia beli nih 4824. 48 ya. Cut loss-nya di mana? Ini di bawah modal dia aja, di bawah 48 atau di bawah 45. Itu cut loss-nya ya. Oke ya, itu BEP. Terus fundamentalnya gimana BEP fundamentalnya? Ini BEP nih. Ininya bagus EPS apa Ibu? EPS-nya naik, ROA-nya naik, semua bagus ini EPS naik. Fundamental yang bagus dia EPS-nya naik Bapak Ibu. Saya ulangin Ken Slim ya. Ken Slim. Fundamental itu yang bagus yang EPS-nya naik ya. Saya ulangin. Fundamental itu yang bagus yang EPS-nya naik ya. EPS nih, EPS nih ya. Yang naik, ini kan naik nih, ini naik semua pokoknya naik EPS-nya ya. Ini bagus. Cuman dia mahal Bapak Ibu. Naturally, sebenarnya dia nggak mahal sih, dia pernah 78 PBV-nya. Sekarang 68 tapi ini mahal. PBV 68 tuh mahal. Bapak berarti bayar 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 perusahaan semiliar dengan harga 68 miliar gitu. Mahal. Nanti ada Pak Stanley di sini nih. Nanti dia akan menjelaskan apa yang disebut mahal, murah. Murah tuh apa? Ya murah itu kalau ada warung makan semiliar dijual setengah miliar itu murah. Misalnya Panin Bank, Panin Life itu murah, BNI itu cukup murah BNI. Tapi ini best mahal, jadi kita nggak bisa masukin dia ke Cilek. Kenapa? Fundamentalnya buruk. Kenapa buruk? Karena mahal. Jadi masuknya gorengan, masukin aja ke sono ke Fest gitu ya. Nggak bisa diinvest juga, masa diinvest kemahalan ya. Oke ya, paham ya? Rekombaso di mana? Di Fest. Rekombaso Pak, ada di Fest itu, di grup Fest ya. Oke ya, gampang tuh. Nah ini tadi udah akum tuh, udah ngerti Bapak sekarang udah ngerti ya. Ada 2 alert. Pertama yang disebut alert technical, chart yang hitam. Kedua alert akumulasi yang kayak gini-ginian gambarnya nih akumulasi. Setelah akumulasi lihat chartnya, lihat fundamentalnya. Udah itu tahu saya tahu akumulasi. Sekarang fundamental lagi bagaimana? Jadi jangan harus 3 in 1 Bapak Ibu. Nggak bisa cuman technical doang, nggak bisa fundamental doang, nggak bisa bandarmologi doang, nggak bisa. 3 in 1 kita selalu pakai ya. Jangan takut, udah ada 3 in 1. Oke? Lanjut. Nah, ini alert foreign sekarang. Menarik ya. Udah terpenuhi semua ya. Saya lupa alert fundamental di mana. Oh, nanti ada nih. Ini nih. Alert fundamental. Di grup diskusi teman-teman ngobrol, Pas Sandy jelasin, ih saya tertarik nih Lipo Cikarang nih, bukan Pas Sandy bukan benar apa, Jakta Covid, serem tuh kan, saya bilang, ah nggak mau, saya teknikalnya jelek, saya bilang. Nah itu boleh Bapak Ibu, lihat, nggak usah percaya sama saya, ya. Kalau ada Pak Stanley, ada Pak Prawira ngomong tiba-tiba, ini ada saham nih, earningnya bagus, atau newsnya bagus loh, hati-hati newsnya ngejebak, saya bilang. Nah lihat fundamental yang benar, ya. Kalau fundamental itu, dari alertnya dari mana? Dari sini Bapak Ibu ada nih, ya. Yang kalau mau mentah, di sini ada mentah nih. Di sini mentah nih rekomnya nih alertnya ya. Kalau di sini mentah, mentahnya gimana sih Pak? Mentah kayak gini nih. Mentah tuh kayak gini, nah kayak gini nih. LK BRPT harga sekian naik, nah BRPT naik, mau nggak BRPT naik tuh? Ini alert ini, ya. Ini alert ini tuh, inilah alert ya. Ini adalah alert apa? Alert fundamental Bapak Ibu ya. Ini nih, ini alert fundamental nih kayak gini nih. Nih, ini ya grupnya ini saya jelasin. Ini alertnya nih, tuh. Sorry. Ini alertnya nih, tuh. Ini alertnya tuh. Kayak gini tuh, ya. Tuh ada buran tuh ngasih tuh Paiva tuh. Jadi ini alertnya nih, tapi mentah alertnya. Enakan nunggu pas standing ngobrol, ya. Daripada alert, enakan nunggu pas standing ngobrol, ya. Nah ini alert fundamental. Kayak gini nih contohnya, tuh. Tuh kayak gini contohnya tuh, ya. Ada alat yang ngasih tahu tuh naik Pak katanya tuh lapor Pak Dita ya. Pak Dita lapor ke saya tuh katanya naik BRPT mau nggak? Ya lihat BRPT bagus enggak ya. Atau tunggu Pak Stanley pernah ngomong apa ya? Ini kan Pak Stanley kan ini ya apa pengasuhnya
grupnya fundamental ya. Coba Pak Stanley pernah ngomong apa sih? Orang namanya Pak Stanley. Nah, gitu. Tuh ngomong apa aja, lihat di sini. Ya, ngobrol apa aja. Tuh BSSR saya udah TP. Yang baru beli apa? Bumi itu 54 baru beli tuh. Percaya nggak Bapak Ibu beli Bumi? Ya, silakan. SMDR bisa EMA 20. Terus tuh cari tuh. Nih Behit tuh 53 tuh. Ini pas ini kan ngasih tahu Behit 53. Ya, paham ya? Nah, ini caranya begini. Tuh caranya tuh. Nih, tuh Behit 53. Namanya ini alert ya. Namanya itu jadi diskusi, perbincangan, kita manfaatkan menjadi apa? Menjadi rekomendasi, bukan alert, bukan rekomendasi ya. Itu alert namanya tuh kayak gini misalnya ya. Nih kayak gini tuh, kan ini jelas ya perbincangannya. BRPT pernah dibahas nggak sih di grup? Ini kan kalau fundamental bukan sesuatu yang cepat Bapak Ibu ya, itu sesuatu yang lambat ya. Maksudnya fundamental itu bukan sesuatu yang terburu-buru ya. Nah, ini cari apa? Tadi BRPT katanya. BRPT katanya, seru nggak BRPT? BRPT keempat, oh Pak Stanley pernah ngebahas alasan beli BRPT apa. BRPT itu punya future value. Ini kan tuh, kan ini ngebahas fundamental Bapak Ibu. Ya, tuh. Ini bener-bener kita ngebahas fundamental. Jadi ngomong future value, tenaga panas bumi, ya. Coba dengerin nih teman-teman kan punya pengalaman di bidang masing-masing Bapak Ibu ya. Mungkin kayak begini nih ya. Mungkin kayak gini. Saya ngerti saham, tapi saya nggak ngerti tuh fashion. Saya nggak ngerti batu bara. Saya nggak ngerti panas bumi, nggak ngerti solar cell. Tapi kan Bapak di sini ada yang kerja di bidang itu, ada yang kerja di bidang fashion, ada yang ngerti, ada yang di bidang tekstil, ada yang di bidang batu bara. Kita menghargai semua orang, makanya fundamental itu bukan rekomendasi tapi diskusi Bapak Ibu. Kita tunjukkan, kita diskusikan, kita keluarkan semua pengetahuan di bidang masing-masing gitu loh, berbagi di situ sampai ketemu saham yang memang diamond ya, yang cakep nih saham BRPT misalnya gitu ya. Terus kalau BEPS dibahas sih BEPS gorengan, oh gorengan BEP katanya gitu, dianggapnya gorengan tuh katanya tuh BEP mah IPO tuh kan, masih saham IPO katanya, PE-nya udah mahal tuh. Dengar teman-teman, tuh BEP parah digorengnya tuh. Jadi BEP itu gorengan, fast, bukan masuk cilek, bukan masuk investing. Ya, paham ya. Terus apa sih yang sering dibahas lagi di grup ini? SMDR Bapak Ibu, dibahas udah lama banget. Ini saham kesayangan kita tuh, lihat tuh SMDR tuh. Dari bulan berapa? Ya, tuh dari bulan bulan 4, bulan 3 SMDR nambah terus. Ternyata SMDR saham paling disukai di grup ini. Jadi begitu cara Bapak Ibu memanfaatkan eh, grup CIA ya, biar ngerti. Jadi enak tuh kayak gini tuh. SMDR saya baru 75% tuh belinya. Cakep banget Saratoga tuh. Oh, Saratoga SMDR seneng ya. Ini dibaca sesuai kepentingan Bapak Ibu aja tuh. Gila SMDR tuh. Ini apa? Tuh M-Call tuh ya. Apalagi ya gitulah ya. Jadi coba dibaca di sini jangan sampai ketinggalan Bapak baru mau beli kita udah mau TP, Pak. Bu ya, tuh SMDR tuh nambah lagi pasien nambah terus tuh pasien itu. Ya. Paham ya? Kita beli SMDR 900 Bapak Ibu kalau nggak salah. Kita beli 900 SMDR ya. Tuh. Tuh, SMDR sering dibahas ya. Jadi intinya dipahamin bagaimana cara pakainya. Ini direkam, tenang aja ini direkam, nanti kita bagiin ya. Nanti di YouTube kan atau kita bagiin di launch boleh. Ya, oke ya. Jadi begitu caranya. Ya kalau nggak punya, kalau bukan member launch sebenarnya nggak apa-apa, cari cara. Pokoknya Bapak Ibu dapat sinyal setitik, jangan langsung dimakan umpannya, tapi diselidiki. Dapat technical, cari broksumnya, cari fundamentalnya. Buat fundamental, cari broksumnya, cari technicalnya. Dapat broksumnya, cari technical, cari fundamentalnya. Begitu loh, Bu. Pak, 3 in 1 kebetulan. Kita emang udah bikin 3 in 1. Dari mana? Dari sini. Ya, di sini udah ada Pak Ciang sama Pak Stanley bikin botnya. Ya, ini untuk bot yang add-on itu. Ini add-on disebutnya bot apa? Ini teknikalnya sedikit sih ada sih. Nggak ada teknikal kalau dia. Ini adalah botnya bandarmologi dan botnya fundamental. Yang ini adalah botnya untuk chart ya, teknikal. Oke ya, segitu aja dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan, coba-cobain dulu ya semua ya. Coba-cobain nih alat fundamental. Tapi semuanya mau alat apapun, 3 in 1 cross check, alat apapun dengan bot.
Ya, teknikalnya ada di Agencia. Bot, foreign, Broksum, fundamental ada di global saham, ya. Ya, tuh. Oke ya. Terus cari juga tuh, tolong dicari juga perbincangannya. Cek aja di sini untuk fundamental. Fundamental. Cek juga di grup fundamental search. Diketik simbol sahamnya, ya. Nah, terus simak pem pembahasannya. Nah, makanya Pak Stanley sering negor kalau ngebahas saham-saham yang tidak fundamental. Kenapa? Karena mengotori, kasihan nanti yang nge-search ya. Kasihan teman-teman yang mau search yang saham fundamental terkotori sama hal-hal yang dibahas yang lain. Udah penuh di sini ya. Misalnya apa di sini SMBR misalnya gitu ya. Tuh baca semua di sini ya. Nih baca semua sampai bawah. Tuh seperti itu caranya. Ya, gampang ya. Tuh gitu. Pak, mau Ya. ini tanya jawab Pak, yang Google Form itu. Gimana? Ya sekarang kita jawab. Pak Stanley udah ada nih. Pak, ada Pak, Pak Stanley. Halo, Pak Stanley. Yang ditanya bukan saya masalahnya Pak. Yang ditanya bukan saya, yang tanya Budita, Pak Stanley. Nggak ada semua orangnya Pak. Oke ya. Iya. Pak Stanley ada belum Pak Stanley? Halo Pak Stanley. Belum ada ya. Ya udah saya jawab ya sebisa. Sekarang udah masuk pertanyaan ya. Ini dulu ya. ISG downtrend, live or stay. Nah, buat Budita. Harusnya Budita yang jawab. Buditanya nggak ada. Kalau kata saya, gimana sahamnya Bapak Ibu? Kalau saham kita memang saham yang baik, 3D, 3 dimensi ya, ada fundamental, ada broksumnya, atau foreign-nya, terutama foreign ya, broksum, foreign, fundamental, teknikalnya bagus, masih mild, nggak masalah. Orang chat bagaimana caranya ininya? Gampang Pak, ini Pak orang chat Pak. Ini gambar orangnya, diklik gambar orang, tuh cari namanya Pak. Siapa? Pak Stanley, saya, Pak Prawira ya. Tuh, ya, tuh Prawira semua. Oke ya? Jadi SMDR Pak Prawira doang gitu tuh, ya. Gampang ya? Ini orangnya dimasukin ini orangnya nih. Grupnya ini, orangnya ini gitu. Ini kayak gini nih caranya tuh. Ini Pak Prawira doang misalnya gitu ya. Misalnya gitu tuh. Bisa juga gini ya. Oke ya. Udah ya. Nah, jadi saran saya kalau 3D-nya bagus terusin. Itu satu ya. Terus bagaimana cara masuk satu saham ketika direkom? Sudah dijawab tadi. Saya udah jawab barusan ya. Yaitu dengan cara lihat CL-nya, beli sedekat mungkin CL. Di atas CL, tapi bukan beli di CL. CL ya CL aja udah. Kalau CL-nya 500 ya jangan beli 500, 510, 505, pas 500 ya CL. Ya, oke ya. Cara cari saham beggar. Panjang jawabannya, diajarkan di kelas sih. Enggak hari ini saya jawabnya ya. Cara cari beggar itu ada dua cara Bapak Ibu. Pada prinsipnya itu saham itu salah harga. Sebentar ya. Jadi saya pinjam materi dulu dah, nggak apa dah. Saya minjam materi fundamental dulu ya. Saya minjam materi fundamental. Cara nyari saham beggar. Ini udah ketiga nih, jilid 3 ini udah ya. Nih, fundamental itu udah trading, ada investing Bapak Ibu. Ya, fundamental itu udah trading, ada investing. Cara nyari saham beggar itu adalah, ntar ya, ini materi kelas ini soalnya. Ini Bapak Ibu. Jadi nyari saham beggar itu pertama CanSlim ya, ini nih. Ini CanSlim ini dihitung Pak, ada hitungannya nih. Cara ngitungnya sampai kayak gini nih. Tuh, dihitung seperti ini Bapak Ibu. Dihitung begini, ada hitungannya Bapak Ibu ya. Tuh ada hitungan seperti ini nih, ada hitungan seperti ini tuh. Nanti kita bisa nebak nih, kalau harga hari ini 2.000, tapi kita hitungnya ternyata 5.000, itu kan beggar Pak, 100% ya. Ini kayak gini Bapak Ibu, kayak gini ngitungnya nih tuh, kayak gini. Cara saya ngitung berarti ini saya ngitung tuh. Tuh dihitung nih Samudra nih. Saya udah tahu Samudra bakal berapa harganya. Samudra itu kita sudah tahu harganya bakal berapa Bapak Ibu gitu. Asik ya? Samudra itu kita sudah tahu harganya akan berapa Bapak Ibu. Ada margin of safety tuh akan 2.000 saya bilang waktu itu tuh. Lihat tuh. Ya, dan tuh terjadi kan? Tuh kan? Tuh, ini udah jadi kita sudah tahu akan berapa harganya itu dari EPS-nya ya. Jadi sudah ada itu ya. Oke, saya ulangi lagi nih. Jadi saham beggar itu pertama dihitung dari
saham ini EPS-nya naik, tapi sahamnya nggak naik Bapak Ibu. EPS-nya naik, jadi saham telat harga saya bilangnya gitu nih, kayak gini nih. Oke ya, ngerti ya. Jadi saham ini telat harganya gitu. Harga EPS-nya naik, sahamnya nggak naik, itu bisa beggar ya. Tapi kalau saham multi bagger itu harus begini Bapak Ibu lagi kalau saham multi bagger. Itu saham bagger ya. Kalau saham multi bagger itu harus saham yang nambah terus ininya penjualannya sama earningnya. Nah ini nih, ini cara nyari ini saham value juga bisa nih. Kayak gini nih, kertas naik 200%, INKP naik 20%. Waktu itu kenapa? Karena dia saham salah harga juga, saham salah harga salah EPS ya, value stock, saham bagger. Jadi jawabannya agak panjang sih. Satu bulan ini belajarnya ya, teman-teman ya. Saham multi bagger ya. Ada saham yang sifatnya seperti ini. Untuk Pak Stanley sama Bu Dita, kalau ada di sini info ya, ada pertanyaan ya. Ini saya jawabin aja pertanyaan kepada Bapak Ibu ya. Nah ini kayak gini nih, ini nih. Jadi kalau multi bagger nih, saham yang harga 1 jadi 100 itu harus tokonya 1 jadi 100 Bapak Ibu. Misalnya apa? Itu harapan saya Range Market sama Hero. Hero kan mau bikin IKEA. Kalau Range Market kan mau bikin di kota-kota lain. Jadi bayangan saya nih, kalau satu toko untungnya 1 miliar, 100 toko untungnya 100 miliar. Kalau satu toko sahamnya harga 100 toko harganya nanti harganya 100 gitu loh. Itulah multi bagger terjadinya. Misalnya apa? Saham yang apa di Amerika? Ada Starbucks namanya. Ya, Starbucks itu multi bagger ya. Starbucks itu multi bagger nah ini kayak gini nih. Nah ini ya, multi bagger 165 gerai menjadi 33.000 Bapak Ibu. Saya ulangin, 165 toko waktu IPO, terus dia 33.000 tokonya. Ya sudah, sahamnya naik berapa? 43.000%. Biasa aja. Nggak aneh kan? Nggak aneh kan? Tokonya dulu 100, sekarang tokonya 33.000. Berarti gimana tuh? Ya naik 43.000% sahamnya. Simple, nggak rumit. Bukan high tech apa, warung kopi. Jadi bisa dong itu mie gacoan, warung kenangan. Bisa. Bisa jawaban saya. Kalau IPO terus wah sedunia gitu diterima ya bisa multi bagger. Itulah saham multi bagger. Apa Ibu ya? Biasanya datang dari teknologi atau dari consumer, bukan dari saham kayak batu bara gitu mah enggak. Ya, itu sih cyclical namanya, saham yang bolak-balik terus, yang nggak pernah naik, arahnya bolak-balik terus ya. Oke, itu multi bagger ya, saham bagger. Pendalaman fundamental, ikut kelas Pak Bu, maaf kalau fundamental. Ini saya udah bahas juga kan ya. Ikut kelas karena sebulan penuh itu, terus 500 lembar ya. Berapa jam nggak tahu, 20 jam, mungkin 30 jam total materinya ya. Saya punya barang di SMDR, kenaikan 20%. Apakah fundamental SMDR bisa di hold Pak? Takutnya kempes. Nah ini Pak Stanley-nya ada nggak Pak? Halo? Nggak ada ya. Saya jawab ya, jadi gini. SMDR itu akan naik lagi dari hari ini kalau jadi gini, ini kuartal 1 tuh udah kenyang gitu. Orang udah banyak tahu, saham ini udah naik, artinya harga udah price in. Harga telah merespon laporan keuangan Januari, Februari, Maret. Jadi sekarang yang bisa bikin dia naik lagi adalah kenaikan lagi EPS kuartal kedua. Nah, Bapak Ibu harus pelajari. Nah, ini susah pelajarinya. Gimana ya? SMDR itu sudah sangat bagus hasilnya. Dia cenderung turun apa naik menurut Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa nyontek juga kuartal 2 perusahaan lain sedunia. Misalnya di Amerika, di Yunani kan banyak tuh shipping. Naik apa turun? Nanti SMDR itu ada situasi kelainan apa? Situasi yang sama teman yang lain. Turun nggak kuartal 2-nya? Kalau turun ya dia mulai turun. Jadi walaupun dia EPS-nya masih bagus, tapi kalau turun dari kemarin orang akan kecewa. Misalnya apa BSSR kemarin. BSSR kan kecewa kita nih rame-rame. Kita jual rame-rame kan, hasilnya ambles. Ya, BSSR tuh dijual rame-rame sama kita nih. Sell BSSR. Kenapa? Karena earningnya turun. Walaupun dia masih besar earningnya, tapi turun. Bapak Ibu jangan ketipu ya. Kuartal BSSR naik 100%. Itu dibandingin sama tahun lalu. Kita nggak mau dengar, kita mau bandingin sama kuartal lalu. Jangan mau ini dengar ini, jangan mau Q1 lawan Q1. Yang saya mau Q4 lawan Q1. Nah, karena turun dibuang lah rame-rame, turunlah BSSR. Saya waktu 5.000 juga jual.
kita udah ngelamar kan ya, kita udah ngitung WSR itu 5.000 udah TP kan sebagian, waktu 5.000 sekarang TP lagi waktu turun, siapa tahu kan naik 10.000 kita kan tungguin ya, ternyata LK-nya buruk ya udah. Kelas fundamental ada sekitar pertengahan Juni atau Juli lah ya. Kalau technical, kalau Ami Broker belum ada, nunggu Pak Andika aja nanti nih kapan ya. Nah, jadi seperti itu ya. Alat itu macam-macam, saya ulangi lagi nih ya. Ada technical, ada akumulasi, ada foreign, ada fundamental, tapi periksa semua. Jangan mau dengar cuma satu, oke? Nah, berikutnya saya MBSS bagaimana Pak? Antar saya jawab. Pak Sandinya masih belum ada ya? Budita. Proyeksi pergerakan Bandar Mina, Laba, Bank VIC. Wah, kebanyakan. Ntar ya, saya cari yang saya pilih jawabnya. Waktu yang tepat beli warrant itu H plus berapa setelah IPO? Waktu tepat beli warrant itu waktu IPO, bareng sama sahamnya Bapak Ibu. Kan warrant itu bonus gratis, harganya 0. Bapak Ibu kalau beli hari pertama sudah ada harganya. Belinya waktu IPO harganya 0. Warrant itu gratis, Bapak Ibu dikasih gratis kalau Bapak Ibu beli IPO-nya gitu. Atau tungguin dia remuk dulu, nanti saham yang mulai naik baru beli naik lagi ya. Beli warrant berapa harganya? Pas 1 kalau mau belinya, jangan lebih kalau dapat dikasih ya. Bagaimana hitung sebuah saham itu murah? Dan tips cari saham untuk value stock yang atensi bagus, MCall, SMDR, BSSR. Yang disebut murah itu book value di bawah 1 Bapak Ibu. Jadi gini, kalau harga warung semiliar ya murahnya di bawah semiliar gitu gampangnya ya. Itu namanya PBV minus 1. Oke ya, paham ya, gampang ya. Saya ulangin. Kalau kita punya warung harga semiliar, tentu yang disebut murah di bawah semiliar dong belinya. Berapa di bawah semiliar? Ya berapa aja, setengah miliar, 200 juta itu murah Bapak Ibu. Oke. Yang kedua, yang disebut murah itu per. Per tuh gini, Bapak Ibu kalau punya uang semiliar, taruh di deposito, itu kan dapatnya kan sekitar berapa itu? Sorry, kalau punya uang 100 juta, deposito kan dapatnya 5 juta ya setahun. Berarti kalau ada saham yang ngasih keuntungan atas 5 juta, itu pernya murah. Jadi kita putuskan, kita pengen 10%. Ya di per di bawah 10 itu murah. Itulah yang disebut saham murah. Saham murah itu secara umum per dan PBV-nya. PBV di bawah 1, per di bawah 10 itu murah. Tapi itu pandangan umum. Si AE punya cara lagi yang lain. Rumit, caranya agak panjang. Caranya agak panjang aja caranya. Itu masuknya EPG nanti masuknya itu Peter Lynch. EPS growth namanya itu. Kemudian ada EPS, ada per dianya gitu. Nah, boleh juga begini. Itu satu, itu yang disebut murah ya. Itu murah secara semua orang setuju itu murah, semua orang setuju itu murah. Sekarang murahnya si AE ini ada lagi murah lain nih. EPS-nya naik, harganya turun gitu, Pak. Paham ya? EPS-nya naik, harganya belum naik. Itu murah namanya, under value. Itu yang kita beli. Itu yang kita beli, saham telat naik. Saham yang telat naik. Saham, misalnya apa? Temas waktu dulu. Bukan sekarang ya. Nih. Temas itu salah harga, Pak. Lama salahnya, nggak ada yang sadar. Nih ya. Saya Temas. Sorry. Fundamental Temas. Masih lama. Sudah. Ya saya jawab dulu yang lain ya. Jadi Temas itu waktu dulu itu lama banget salah harganya Bapak Ibu. Lama banget salah harganya Temas itu waktu itu. Nah itu ketahuan sama saya tuh waktu Temas tuh. Ketahuan salah harga nih Temas nih saya bilang. Ya. Nah ini nih kayak BSSR nih Bapak Ibu ya. Ini disebut salah harga nih. PBV-nya kan kecil cuman satuan. Per-nya cuma 2, per cuma 2 coba. Per 1 coba Bu. Masa pernya 1, masa nabung 100 miliar dapat 100 miliar? Gimana itu murahnya? Tapi orang nggak sadar waktu itu harganya berapa? 2.000. Nggak ada yang beli. Nggak ada yang sadar. Saya sadar beli rame-rame satu launch itu sama Pak Stanley sama teman-teman. Ya di harga 2.000, 5.000 TP. Kenapa? Salah harga. Ya. Jadi EPS-nya sudah naik, value perusahaan sudah naik, tapi harganya masih ketinggalan gitu, masih nggak move on. Ini kan harga Bapak Ibu lihat ya,
1.400, 1.600, 1.500, 1.600. Ini kan nggak naik-naik harganya Bapak Ibu. Harganya ketinggalan sama EPS-nya. EPS-nya. Jadi Ibu bunganya naik terus, dagingnya makin besar gitu, perusahaannya modalnya makin besar, equity-nya. Tapi harganya nggak naik. Nah, itu yang kita sikat. Ya, di situ ketahuannya gitu. Ini betapa indah laporan BSSR, betapa harga terlambat naik, asing beli terus. Ingat, asing kalau beli dengan reason fundamental. Jadi kita punya kepercayaan kalau asing beli harusnya dia institusi. Kalau institusi beli harusnya dibeli pakai fundamental gitu. Ya, kita udah menghitung BSSR targetnya 5.000 dan terjadi 5.000 ya. Akhirnya 5.000 ini BSSR. Kalau nggak salah sampai 5.000 kemarin ya. Nah, itu kan. Tuh kayak gini ya. Saya nggak bilang gampang tapi logis. Jadi ini bukan magic, bukan random Bapak Ibu. Saya kasih tahu nih ya, saham itu kalau bukan gorengan itu logis. Bisa dihitung, bisa di-manage, bisa dipakai otak dipikirin gitu. Bukan, wah susah dah gue kayak begini gitu, ini nggak ada pola sama sekali gitu, nggak kayak itu, nggak. Ya, jadi logis Bapak Ibu. Saham itu logis. Kalau harganya, kalau value-nya naik, harganya menyusul. Saham itu bisa logis. Tapi kalau gorengan, ya udah dah susah itu, ya. Itu beda lagi ilmunya, bukan fundamental. Jadi secara fundamental, saham itu logis, masuk akal, keterima sama akal sehat kita gitu, nggak aneh, nggak, kenapa naik terus ini saham aneh gitu, pernah rugi, ya udah jangan dipikirin. Yang aneh jangan dipikirin, Bapak cari yang nggak aneh aja. Yang nggak aneh juga gede untungnya, Bapak tahu nggak Samudra, itu yang megang harga 100, untungnya 2.000% Pak itu Pak. 2.000% Pak itu untungnya Pak. Sama termasuk juga 2.000% itu. Yang dari harga 100 belinya itu. Ya, kenapa? Simple, EPS-nya naik, book value-nya naik, udah itu aja. Ya, oke ya. Nah, sekarang Pak, mau tanya dong Pak, ini kan saya yang nanya nih. ya, Jadi kalau IPS itu ini harus agak waspada nggak sih Pak? Maksudnya harus lihat dari laporan keuangan lagi nggak? Saya nggak yakin nih Pak kalau IPS itu dari apa? Dari revenue, gross revenue aja atau termasuk jadi kayak cuma hitung revenue oh iya dikurangi. iya Pak. Jadi EPS itu kayak ceprok gitu ya. Saya juga ketipu waktu itu. Kan dugaan saya ini bisa 200 nih kalau kayak gini. Tapi kok nggak naik-naik. Terus Pak Senli yang ngomong sama saya, makanya Pak Senli lebih hebat. Pak Senli itu lebih detail, lebih jeli dari saya ya. Kalau masalah fundamental, mungkin saya kebanyakan kerjaan juga. Saya juga bandarmologi juga. Pak Senli kan fokus fundamental. Dia bilang nggak bisa Pak, itu si Pro itu keuntungannya bukan dari operasional. Dari apa nggak tahu, itu dia putar-puterin utang tuh. Jadi nggak bisa berulang, setiap bulan dia akan untung. Nah, bahkan Batman dah turun dah saham, inget nggak? Jadi hati-hati, EPS itu bisa kotor, harus diselami lagi. Kecuali Bapak EPS perusahaan BCA gitu, Bapak percaya sama gizi-gizinya ya. Maksudnya sama corporate-nya emang bagus perusahaannya gitu ya. Berarti Sekarang termasuk pendapatan dan beban lain-lain ya Pak kalau IPS ya Pak? iya, beban lain-lain, penghasilan lain-lain harus diperhatiin. Beban lain-lain itu kadang-kadang itu karena bunga, tapi dia nggak ngaku gitu, bunga tinggi. Kenapa kalau bunga naik dia mampus gitu, kita mikirnya. Orang ketakutan tuh manajemen yang ngumpetin bunga itu, masuknya bukan di biaya bunga, di biaya lain-lain. Kenapa? Nanti kalau bunganya naik tuh kayak di Amerika, kan dia naik bebannya itu, dia nggak mau ketahuan, dia menyembunyikan seakan-akan beban tersebut nggak recurring gitu, nggak berulang tiap bulan gitu. Hati-hati. Itu ada Pak, kita bahas di kelas itu namanya fraud dan corruption, ada, kita udah bahas. Jadi ada risiko seperti itu, ada Pak. Orang bisa korupsi, bisa fraud ya. Mau apa lagi ya, namanya juga hidup ya. Itu kita udah bahas di sini. Itu udah dibahas semua di sini. Perasaan Bapak ikut kelas Pak ya enggak? Yang Funda saya nggak ikut Pak, tapi kalau saya Oh, isi. si teknikal ya. Nih Pak nih. Kita udah ngebahas apa ya, fraud dan saya ngebahas di sini kayaknya ada fraud dah. Nih, fraud dan corruption Pak, ada Pak. Tuh Pak. Tuh, fraud dan corruption ada. Itu di sini adanya Pak. Fraud dan korupsi ini ada Pak. Kalau keuangan ya kita harus bahas ini ya. Kalau namanya fundamental ya kita harus bahas ini, good corporate governance ya. Terus fraud and corruption ini dibahas semua tuh, korupsi tujuannya apa, fraud korupsinya apa. Ada perusahaan swasta juga ada. Ya, jadi hati-hati kalau perusahaannya nggak reputasinya nggak baik, ya hati-hati bacanya kayak gitu. Jangan kalau perusahaannya random-random begitu mah. Ya kalau BCA BRI kita boleh percayalah, tapi kalau misalnya memang uangnya gede, mendingan sampai dalam ya, baca laporan keuangannya selembar-selembar gitu, sampai kayak gininya gitu, paparan publiknya Pak, jangan cuma EPS data kita, jangan cuma dari bot atau dari sekuritas gitu Pak,
Bapak masuk ke dalam ini lembaran-lembaran publiknya sampai ke RUPS-nya, sampai pertanyaan-pertanyaannya, jawabannya gitu Pak. Dibaca semua ya. Lanjut lagi ya, ini kita habisin dulu ya, ini pertanyaan teman-teman ya. Saya punya MBSS, bagaimana Pak? Bagaimana apanya MBSS kita lihat yuk. MBSS, kenapa MBSS? Nah, ini Temas juga Pak. Temas tuh lama Pak, ini kan udah naik nih. Ini kan EPS Pak ya. Temas tuh EPS naik, harganya nggak naik Bapak lihat nih. Yang hijau kan harga nih, hijau harga ya. Ini EPS. Waktu EPS-nya naik, dia nggak naik harganya. Naik lagi nggak naik, akhirnya meledak Pak gitu. Kenapa? Karena dia terlambat gitu. EPS sudah naik, harga belum naik. MBSS itu, Bapak Ibu, kayaknya mengalami penurunan ya, MBSS. Sambil praktek ya, ini pertanyaannya kita bikin buat contoh kasus aja gitu, kita bedah kasus ya. Kita bedah kasus nih, MBSS, terus banyak amat Mina laba Bank VIC. Mina laba Bank VIC. Mina laba Bank VIC. Ini kode 5 cuma saya yang bisa ya, Bapak Ibu. Sorry. Bukan cuma saya sih, cuma orang yang dalam sini. Cuma panitia, cuman grup rekom yang bisa cuma 10 orang tuh lihat tuh. Cuma 10 orang yang bisa di sini ya. Ini emang khusus dikasih buat panitia biar cepat gitu. Sekali klik keluar semua chart. Ini MBSS ya Bapak Ibu ya. MBSS itu memang sedang ada distribusi, tapi sahamnya labanya naik kok Bapak Ibu. Tenang aja. EPS dia masih naik, MBSS itu 11.4593. Sekarang harganya juga udah deket ke harga sebelum ini laporan keuangan. Nah ini ya MBSS ya. Masalahnya dia emang udah over value, masalahnya dia over value. MBSS ya. Ini sempat ketipu nih saya nih. Dia naik saat laporan keuangan terus dibanting ya. Ini MBSS nggak keluar ya saat ini. Nah ini MBSS ya. Oke. Ini MBSS sudah cukup bagus Bapak. Ininya kemarin dia udah ketemu support ya. Supportnya di 11.7 ya. 11.76 atau 12-an supportnya. Nah ini saya nggak tahu nih nanyanya punya MBSS apa mau beli MBSS. Kalau mau beli saran saya ini harganya udah jelas nih. Supportnya ini kan di sini nih 12.340 ya kalau mau beli ya. Kalau mau beli 12.50 kalau mau beli. Ya, cut loss-nya 12.30. Kalau mau beli MBSS, kalau mau beli nih, saya ngomongnya nih. Kalau mau beli, kalau udah punya biarkan dulu Bapak Ibu, nggak usah diapa-apain. Panah merahnya nggak ada. Dia udah lepas bahaya. Bapak Ibu lihat panah merah nih, panah merah kan turun, panah hijau kan naik. Kalau panah merah hilang, panah hijau hilang, artinya dia dalam keadaan ranging. Tapi saya lihat ini udah oke lah, ya. Ini sudah oke, MBSS sudah pulih lagi, walaupun monthly-nya mepet, daily-nya, weekly-nya oke lah, ya. Bagus amat enggak posisi chart ini, tapi sudah stabil, ya. Kalau mau beli, ya beli aja di 12.3, 12.2 ya belinya kalau mau deep belinya kalau mau nawar habis-habisan di 12.10 ya kalau mau beli MBSS. Oke, terus secara bandarmologinya asingnya jual, lokalnya beli sedikit berarti lokalnya masih beli sedikit, bandarnya lokal dan asing, dominannya asing. Jadi kita akan lebih tenang kalau MBSS dibeli asing Bapak Ibu. Ya, kita akan lebih senang kalau ini kan lihat Bapak Ibu ini ya. Kalau asing beli dia naik, asing jual dia turun ya. Nih. Tapi lokal sama asing bareng lah di sini lah. Ya sama kuat lah di sini. Ini lokal nih asing ya. Kita mau asing beli. Nah ini MBSS ya. 15 ini juga bagus. Oke, sekarang Mina gocap. Mina gocap, belum ada kegiatan akumulasi baru sedikit nih. Ini ada frekuensi baru sedikit. Yang jago Budita sih Mina ya, yang jagoan Budita sih saya nggak gitu jago. Mina baru ada, jadi belum ada volume Bapak Ibu. Mina baru akumulasi dari frekuensi. Jadi dia frekuensinya udah ada, frekuensi itu artinya akumulasi. Apa sih? Ya, frekuensi udah ada.
Nah, ya. Mina ini terkapar di gocap, ya, sempat ada volume, sempat naik-naik, ya. Sekarang kita lihat coba keuangan Mina seperti apa sih sebenarnya, separah apa dia ya, sejelek apa gitu sampai dibuang nggak bangkit lagi ya. Mina, Mina, Mina. Mina yang mana? Nah ini Mina. Mina ya buruk sekali ya perusahaan ini. Nggak minus sih, perusahaannya belum minus ya, perusahaannya masih ada modalnya. Cuman rugi perusahaannya, rugi terus-terusan tuh kuartalnya, ruginya membesar lagi. Bukan cuma rugi, ruginya membesar. Jadi secara fundamental dia belum ada harapan apapun, tapi secara penjualan udah naik. Penjualannya sudah naik. Secara EPS-nya masih buruk ya. Jadi Mina itu, ini saham masalahnya udah horor nih. Kalau masih ada volume masih enak Bu. Mina itu hilang volume. Mina itu hilang volume masalahnya. Yang jadi masalah Mina itu sekarang hilang volume. Jadi saham kalau hilang volume itu kan nanti dicuekin. Nah saham dicuekin itu agak berbahaya tuh, berbahaya apa tidur. Ya, bahaya tidur. Jadi saham itu paling serem bukannya turun atau naik, nggak ada volume paling serem. Oke, untuk Bank VIC ya, Bank VIC double bottom, asingnya belum masuk dan ini kayaknya meresponnya pada asing di Bank VIC ini. Bank VIC fundamentalnya biasa aja, akumulasi belum ada ya, masih dicuekin, cuma double bottom sih. Cuma belum masih dicuekin akumulasinya tipis tuh, small tuh. Ini masif akumulasinya nggak ngerti kenapa masif. Ya, masih kecil akumulasinya Bapak Ibu. Tuh, ya, kecil tapi di sini tuh belum ada volume yang menarik. Nggak tahu frekuensinya bagus nggak frekuensinya. Frekuensi bagus nggak? Mina sih ada yang nampung sih. Frekuensinya sih ada tapi ya belum ada volume, belum serius ya. Volume itu komitmen Bapak Ibu ya. Saham yang naik dengan volume itu ada komitmen, artinya bisa berlanjut. Nih, kayak gini tuh belum ada volumenya, tipis. Ya, jadi nyawa tren itu volume Bapak Ibu. Tanpa volume nggak ada tren ya. Tanpa volume nggak ada tren. Tuh, ini masih turun. Masih turun. Keuangannya gimana Bang VIC? Keuangan Bank VIC biasa aja, cukupan aja. PR-nya gede banget ya. PBV sih murah, ini barang murah tapi belum untung gitu aja lah. Barang murah yang nggak untung. Laba terakhir ya, laba. Laba ada akumulasi nih laba nih. Ada akumulasi 2 hari ini. Hmm. Wah kecil akumulasinya. Ini volume biasanya, ini volume sekarang. Jadi bukan cuma akumulasi Bapak Ibu ya, tapi juga akumulasinya itu harus volumenya itu harus lebih besar dari biasanya gitu. Misalnya biasanya 2 juta, 2 juta, hari ini 10 juta. Nah, itu menarik gitu. Saham mau naik itu ada volume Bapak Ibu. Ada volumenya. Bukan cuma ada akumulasi, ada kenaikan volume gitu. Laba sendiri keuangannya gimana? Pembukuan. Itu akuntingnya apa akuntingnya? Oh, nggak ada sih. Oh, nggak ada ya. Belum ada fundamentalnya laba. Untuk sementara laba ditinggalin bandar tuh liburan bandar ditinggal. Itu yang paling serem ditinggal sih. Yang paling serem buat saya sih ditinggal sebenarnya kalau ditinggal gitu kan kita kan aduh per kapan gitu ya. Sampai kapan dia bisa naik lagi gitu. Oke. Kita lihat ya Bank VIC masih double bottom boleh sih kalau mau dicicil boleh, tapi kalau udah punya ya jangan di cut loss dulu. Kalau belum punya saya sih nggak tertarik. Ini laba nih. Monthly-nya ya sudah mild sih, sudah adem ya. Kok laba daily-nya nggak ada ya? Laba daily. Nah ini laba daily nih. The one. Ada volume sorry kemarin nih. Ada volume laba nih. Nih. Ini ada volume. Oke. Eh saya lihat laba kemarin sempat naik ya, tapi terus ini kena resisten turun dulu. Kalau mau beli laba enaknya sih 104 dipnya nih. Dipnya 104 kurang ajarnya. Tapi kalau mau trading cut loss bisa di 14, di 11 ya. 111 cut loss 110 boleh. Nanti beli 104 gitu loh. Ini Bapak Ibu gini ya. Lihat ini deh. Ini kan 17 nih. Belinya di 14, cut loss 13. Beli di 11, cut loss di 10. Beli 04, cut loss 103. Udah gitu aja, simpel aja kok. Ya. Belinya di kaki, jual di kepala, udah gitu aja. Ya, itu laba. Ini the one sih, kalau menarik kalau the one cukup gede volume buat hari ini. Nggak tahu tadi nggak terdeteksi di situ. Terus ini ada frekuensi
Frekuensi itu bisa diartikan perpindahan tangan dari banyak orang ke sedikit orang atau banyak ke banyak. Artinya ada banyaknya dulu, bukan dikit-dikit. Kalau perpindahan tangan dikit ke dikit, cuman saya berdua sama Pak Tom gitu, artinya itu pingpong, bolak-balik. Tapi kalau banyak orang ke banyak orang, berarti retail sama retail. Tapi kalau banyak orang ke sedikit orang, namanya itu akumulasi atau distribusi bandar. Jadi frekuensi ini menunjukkan adanya kesertaan retail itu, Pak. Jadi retailnya udah gerak tuh, entah beli entah cut loss. Dibeli bandar atau dijual bandar gitu. Ya, paham ya. Tapi karena dia di bottom, kita bisa anggap ini bandar akumulasi deh. Ya, wishful thinking ini bandar akumulasi di sini. Ini bandar mulai distribusi. Kenapa dia udah cut loss nih? Retail udah cut loss, udah nggak tahan. Dibanting juga udah cut loss semua. Sekarang mungkin mau bottom. Ya, mungkin. Tapi teknikal doang ya. Ini main teknikal doang Bapak Ibu ya. Bukan main fundamental ya. Secara fundamental, nggak ada yang menarik kecuali MBSS. MBSS masih menarik ya Bapak Ibu ya. MBSS masih menarik buat diakumulasi. Cuman MBSS, nah itu fundamentalnya bagus, akumulasinya nggak bagus. Fundamentalnya bagus, akumnya belum bagus. Gitu aja sih. Ya, jadi coba karena kita pengen 3D, ya lihat semua gitu ya. Apalagi nih, apa ini? Bagaimana caranya supaya punya conviction untuk beli saham yang sudah naik, sekarang lagi diturunin. Lalu setelah Bapak rekom ternyata naik lagi. Apa saya harus perhatikan? Karena kan saya takut ya Pak beli yang sudah sempat wild naik. Contohnya Kobek. Oh, Pak, Kobek itu saya beli kenapa ya? Jadi gini, direkom, naik di TP kan, terus turun, direkom lagi, naik lagi. Nah itu kenapa saya rekom lagi? Karena saya lihat naiknya belum cukup, satu. Kedua, waktu saya jual Kobek itu karena asingnya distribusi, terus pas beli, asingnya beli lagi gitu Pak. Jelasin gimana itu ya? Boleh lihat Itu, Pak, mungkin itu udah sekali. ada story-nya Pak, ada story-nya Pak. Kobek itu ada story-nya, saya ngejelasin kok. Kenapa kita beli lagi, kenapa kita TP dulu gitu loh Pak ya. Iya. Nih, Soalnya saya ikut yang sebelumnya, terus yang kemarin aduh ketinggalan. Gagal nah, antri di nanti bawah. ada lagi. Nanti ya Kobek juga ini belum naik bener Pak. Baru naik dikit. Nah, ini nih Pak, nih kita beli di sini Pak ya. Ingat nggak? Iya. Di sini kan belinya kan, mild kan? Yang ini ya Terus Pak, naik yang kan? live from sebelumnya lagi ya Nah, Pak. terus naik nih. Terus beli lagi di sini, belinya di sini nih. Kenapa beli di sini? Ah, Ini kan ada asingnya beli lagi, ini asing aja Pak, ikut asing doang Pak. oh, Asing beli saya beli, asing jual saya jual gitu Pak. tergantung sahamnya sih ya Pak. Kalau misalnya saham asing, kebetulan Kompas itu asing. Jadi kalau lihat asing buyback lagi, kita ikut aja gitu. Iya Kalau gitu. Jadi lagi aman. apa ngelihatnya sebenarnya korelasi Pak disebutnya. Jadi apakah asing kalau beli Kobek naik, apakah asing? Bapak lihat di sini aja bikin story Pak di sini nih. Oh kalau asing beli Kobek naik ya gitu. Kalau asing beli Kobek naik, kalau asing jual Kobek turun. Nah gitu kan. Ini waktu naik terakhir kita beli TP di tinggi itu kenapa? Pak ini waktu dia naik dia TP nih Pak. Saya ingat nggak Pak yang ngomong gitu. Ya, Kenapa dijual Kobek Pak? Itu dia TP. Saya bilang ini apa ini TP ini. Ini kan TP Pak kelihatan Pak. Ini kan dia take profit di sini Pak. betul. Nah saya kan kabur. Besoknya dia beli lagi. Kita beli lagi aja udah Pak gitu. Udah. Itu asingnya kelihatan kan. Dia beli naik. Dia TP turun. Dia beli naik lagi. Itu maaf Pak, nyela. Itu kasusnya kayak Pegas gitu bukan sih Pak? Pegas mah beli Pak. Pegas mah asing baru masuk. Saya juga masuk jadinya. Kayak Unilever aja. Unilever mana? Pegas. Unilever. Enak emang Pak ini Pak. Ini nggak ada orang punya asing diginiin Pak. Nah ini bedanya kenapa kita beda sama sekuritas atau kalau buat apa member di sini ya bisa punya chart ini ya gitu. Chart ini kan nggak ada yang punya Pak ya Pak. Chart kayak gini kan jarang yang punya Pak. Yang punya modal asing apa kan nggak tahu siapa yang bikin. Ini kan emang bikinan saya sama Pak Ciang. Maksudnya saya pesan ke Pak Ciang bikin yang geblek begini, yang aneh begini Pak sampai gini coba. Modal asing berapa gitu Pak. Barang asing berapa. Barang di gudang dia berapa dengan modal berapa kan enak nggak tuh Pak Bapak kalau main kartu begitu Pak. Bapak main kartu melawan, Bapak tahu berapa banyak kartu dia, apa aja kartunya enak nggak Pak? Enak Pak. Ini kan berarti kita kan tahu kartunya asing Pak. Di tangan dia ada berapa barang, berapa harganya. Berarti kan kita bisa mikir, masa dia mau jualan rugi sih gitu kan Pak ya? Benar nggak Pak? Mikirnya gitu. Nih, apa? Pegas. Bapak ngomong pegas, kenapa pegas Pak? Mana pegas? Oh nggak keluar. Catnya nggak keluar. Pegas ini dibeli Pak. Nih, dibeli terus Pak. Tuh lihat, ini asingnya mana jual.
Asing belum jual udah 1 bulan. Dari Maret dia terakhir jual nih, Maret nih dibanting sama dia nih asing nih. Nih kan dia beli nih naik, dibanting sama dia sampai habis. Udah habis dia mulai beli di sini Pak. Tuh dia beli di Batam tuh naik dia Pegas ya. Tuh Unilever jelas Pak. Dia jual bertahun-tahun Unilever, sekarang baru beli. Kemarin jual sedikit, udah saya hitung ini masih banyak saldonya, naik lagi hari ini. Ya Unilever penentuannya 49 nih Pak. Kalau besok 5.000 enak dia Pak. Kalau Unilever tembus 5.000 dia akan ke 68. Unilever kalau bisa berhasil menembus 5.000 bisa ke 68. Saya nggak tahu nih kontribusi divisi kue Unilever tinggi nggak ya dibanding sabunnya, personal personal care-nya. Karena terigu naik nih, India ya, India ngelarang ekspor. Jadi tukang kue mah udah pusing aja kalau bukan Indonesia nggak punya mentega CPO-nya diganggu sama kita. Kalau bukan orang India nggak punya terigu, udah kacau udah tukang kue dah. Ya, tukang kue kacau tuh jadinya. Kalau Ya misal nggak? dibawa ke MA20 dulu gimana Pak tuh Pak? Apa itu? Unilever? Pegas tadi. Begas apa? Kan Emang saya lagi kan nungguin di situ, Pak. Memang kita kan pengennya di MA20 belinya, pengennya. Saya iya, kan di Cilek kan belum. Bapak lihat nggak saya di Cilek belum ada? iya. Saya pengen di 1.400 belinya. Dan modal asing pun di situ, Pak. Modal dia, Pak. Asing Nah, tuh itu punya modal di situ. Mana maksudnya asing? itu kan dia punya modal banyak tuh Pak di 1.400 kan. Iya, nggak apa-apa Cuman kan? sekarang kan dianya beli terus gitu loh Pak. Bingungnya di situ. Ya, tapi kan dia bebas, Pak. Dia beli boleh turunin, dia beli boleh jualin gitu, Pak. Dia naik jual boleh naik, beli boleh turun, bebas aja, Pak. Tapi yang kita nggak bisa gimana ya? Kita nggak bisa bilang dia beli harus naik, nggak seperti itu. Ya, dia nggak bisa dibilang beli pasti naik. Yang saya bisa bilang, kalau dia beli, dia masih nyangkut, masih punya kepentingan gitu, Pak. Saya cuma bisa bilang begini, asing logisnya akan menjual di atas dia belinya itu doang, Pak. Masalah dia beli diturunin, masalah dia jual dinaikin, itu hak dia. Kita nggak ngerti strategi dia. Tapi yang jelas, satu hal nih, saya tahu dia masih punya barang berapa, saya tahu modalnya berapa. Harusnya nggak dijual di bawah itu. Terus buat apa sisa barang itu kalau masih ada, dia masih punya kepentingan, dia akan naikin lagi. Tapi kalau barang dia habis, goodbye, dilepasin Pak, ambles kita berantakan. Paham ya Pak? Yang penting Bapak tahu dia masih punya barang berapa, harganya berapa. Jadi Bapak punya keyakinan, harusnya nih orang nggak turun, tapi kalau ternyata dia mau banting terus sampai Bapak cut loss, ya bisa aja. Sampai kita nggak tahan, sampai kita nangis gitu. Ampun, ampun, cut loss, sudah cut loss baru naik, bisa. Ya, jadi Bapak sengotot apa sama dia kalau kayak gitu? Gitu, terserah deh itu sih. Kekuatan masing-masing aja. Kekuatan apa ya? Kekuatan nekat masing-masing. Ya, setelah kapan kita tahu sebuah saham harus antri bawah atau HK dulu? Itu kan saya udah ajarin Pak Tom di kelas itu. Di kelas apa? Di kelas teknikal kan Bapak ikut kan? Saya udah ajarin. Jadi kalau marketnya lagi bagus nih, terpaksa HK kalau kanannya tipis. Kalau marketnya jelek, ya tunggu aja dulu di support paling bawah ya. Tergantung IHSG jawabannya. Kalau IHSG-nya lagi meriang nih, kalau IHSG lagi kencang, lagi naik, wah susah itu pasti kena HK. Tapi kalau IHSG lagi kayak begini, lagi ragu, lagi turun, ya tunggu aja ngantri lah. Ya sabar aja gitu. Tapi kadang-kadang kayak, atau kalau laporan keuangan baru keluar bagus, nggak bisa Pak ngantri. Itu kayak SMDR hari Senin. SMDR Senin pada HK kan, baru naik kan. Kalau kita nggak HK nggak dapet, nawar 2.000 nggak dapet Pak. SMDR hari Senin 2.000 nggak dapet. Kenapa? Karena Senin itu keluar laporan Q1. Bagus laporannya, lompat dia udah tamat, nggak bisa dikejar lagi dah. Kobek bisa jadi bagger nggak ada. Kalau saya melihat Kobek nggak ada multiplier dan Kobek itu cyclical Pak, bukan bagger Pak. Saham cyclical nggak bisa bagger Pak. Saham kayak Adaro, Bapak sadar nggak saham kayak Adaro UNTR nggak kemana-mana? Bapak sadar nggak Pak? Ini saya buktiin ya. Ini Adro Pak, nggak kemana-mana sahamnya Pak tuh. Ya gitu aja bolak-balik naik turun terus ya. Ini ITMG Pak, ITMG itu murah loh Pak. Tuh Pak, sahamnya di sini-sini aja. Nggak bisa kayak Mayora gitu Pak. Nih, Mayora nih. Ini kan beggar Pak. Mayora Pak ya. Ini kan beggar Pak tuh. Tuh Mayora Pak. Bapak lihat Mayora bandingin. Sekarang udah turun. Nih Mayora Pak. Dari berapa ini? 50 perak jadi 3.000. Nah itu beggar Pak. Ya, beggar itu ada multiplier Pak.
Nah sekarang ITMG nih Pak. Tuh Pak, gimana tuh ITMG? Ini ITMG nih Pak. Tuh bolak-balik Pak. Kok bolak-balik? Ya karena harga komoditasnya bolak-balik. Paham ya? UNTR nggak bisa jadi saham beggar begini aja udah. Multi beggar kan, beggar tuh sampai 50 jadi 5.000 gitu kan. Nah itu harus saham yang kayak Starbucks gitu Pak, atau kayak Google yang growing, jumlah customer nambah terus, harga barangnya makin bagus, makin mahal, makin makin keren gitu Pak kayak Starbucks. Jumlah tokonya makin banyak, nah itu multi bagger bisa. Kalau komoditas itu namanya cyclical, cyclical itu saham yang naik turun di poros, dia bolak-balik aja sesuai harga itu. Ya, Unilever tuh bagger Pak dulu Pak, tuh lihat Bapak nih Unilever tuh. Oh, lihat nasabahnya makin banyak, dia nggak bolak-balik. Ya, tapi kalau saham seperti ITMG ya bolak-balik gitu loh Pak. PTBA nih, PTBA deh bolak-balik tuh. Ini namanya saham cyclical, siklus. Dia mengikuti harga itunya. Tapi kalau waktu awal dia berdiri, dia cepat beggar dulu. Waktu awal berdiri dia beggar dulu, setelah beggar dia bolak-balik gitu. Ya. Jadi saham beggar itu saham yang growth, saham yang tokonya 1 jadi 100 gitu, Pak. Bayanginnya gitu. Pabriknya 1 jadi 100, growth, growing sahamnya gitu. Nambah terus pabriknya, gerainya nambah terus, makin lama makin laku gitu. Ya, begitu. Oke ya, sampai sini dulu. Udah jam 12, pertanyaan saya jawab semua. Makasih banyak. Satu pertanyaan lagi, silakan. Terus saya mau pergi. Ada? Kalau nggak ada, udah ya. Udah dulu. Nanti rekamannya saya rapiin dulu. Saya cut yang bagian-bagian nggak bagusnya. Nanti kita bagiin di YouTube ya. Oke ya, begitu aja. Makasih banyak Bapak Ibu. Intinya, buat yang baru, belajar terus gitu. Belajar, ya pertama ikut rekom. Cara beli rekom gimana, CL-nya gimana, TP-nya gimana. Kalau udah rekom, harus merdeka tuh, mulai alert. Kalau udah alert cocok, ya ikut kelas. Kalau nggak usah ikut kelas, ya mulai screener. Itu saya belum bahas screener. Screener itu ada di kelas, screener Bapak Ibu. Screen itu di kelas adanya, ya. Karena itu udah beda banget aja pokoknya itu nyari saham sendiri di EMA 200, EMA 300 beli waktu turun. Itu beda kalau screen. Jadi saya kasih alert dah ya, minimal alert juga udah banyak sih, boro-boro screen ini alert juga udah banyak sekali nih Bapak Ibu ya. Alert tuh banyak loh Pak. Banyak banget alertnya tuh. Banyak ya tuh. Banyak lah, cukup lah ya. Cukup lah bahan-bahan perenungan kita tuh. Ini ada EPMT, MAPI, TMG, Budi tuh kan. Menarik ya. Super Bowl, MAPI karena MAPI nih. MAPI jadi tertarik ini lihat MAPI. Tuh 1 katanya kan. Ya ini jadi gini Bapak Ibu. Saya jelasin ya. Coba jelasin nih. Saham yang ARA, yang naik, yang tinggi naiknya itu pasti di alert. Saya pede pokoknya. Hampir semua saham yang naik pasti di alert. Sayangnya tidak semua alert itu naik. Sedih nggak? Pusing ya? Yang naik pasti di alert. Tapi yang di alert tidak semua naik. Jadi tugas kita yang milih. Dari mana? Yaitu setelah alertnya keluar, lihat broksumnya. Setelah broksumnya lihat, fundamentalnya lihat. Atau kalau mau malas nih Pak, kalau mau malas nih ya. Kita malas nih, kita pemalasan nih ya. Saya malas dari gitu. Ya udah dia kan ada saham di sini misalnya RIX. Coba RIX ya. Ini di sini RIX keluar, di sini keluar nggak? Gitu aja udah. Di sini ada nggak alertnya? Kita pengennya dia di alert banyak. Oh ada akum. Oh ada akum RIX. Oh di akum. Tuh udah ketahuan Pak. RIX itu ternyata RIX itu di alert di akum dan di alert di technical. Nah udah 2 tuh benang. Tinggal fundamentalnya gitu. Oke ya. Jadi 3 in 1. Jangan mau 1. Buat apa? Kan analisa itu gratis ya Bapak Ibu ya. Bapak, wah berapa menit sih Pak? Ini kan kita kan cepetnya nggak sulit ya. Udah teknikalnya dapat, ya tinggal nyari broksum sama itunya aja, fundamentalnya aja. Kenapa nggak 3? Kenapa harus 1 kalau bisa 3 gitu? Kan 3 juga kita nggak bayar. Sama aja udah segitu bayarnya. Kita udah kasih semua bekalnya ke Bapak Ibu, udah dikasih broksumnya broker 10, broker 3, broker 5 hari. Wah, udah segala macam udah kita perdalam sampai dikurung sekecil-kecilnya kemungkinan gitu loh kita nyarinya gitu. Ya kalau mau sampai baca pubek mungkin capek ya. Baca pubek kan mungkin capek, baca laporan keuangan mungkin capek, tapi untuk lihat chart doang mau dong harusnya kan sebentar paling juga satu saham 10 menit lah. Ya, tanya juga boleh, nanya ke saya, nanya ke teman-teman di situ. Ini gimana nih
pendapatnya. Cuman ingat, nanya bocor. Bapak nanya, Bapak bocor. Artinya banyak orang tahu. Banyak yang seneng, bareng-bareng belinya, rebutan dah belinya tuh. Kalau pada HK, Bapak kesel, baru ngomong di HK sama orang nanti. Ya, jadi bukan saya ajar egois diem-diem, yang rame-rame ada. Kita yang bisa rame-rame. Tapi yang nggak bisa rame-rame, sendiri aja deh mainnya. Cari sendiri, diem-diem, beli sendiri, udah naik, selesai. Nah, tinggal di post di Twitter saya. Dapat nih dari alert, gitu. Ya, jadi enaknya sendiri ada, enaknya rame-rame ada. Ya, kayak SMDR, ITMG boleh rame-rame, kita keroyok rame-rame boleh. Tapi kalau saham kayak tadi apa, RIX, itu. Pak, kalau rame-rame ya lompat sahamnya, Pak, berantakan. Ya. Oke ya, begitu aja. Selamat siang semuanya, semoga sukses ya. Sampai jumpa lagi. Bye.